Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Donai pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema pernikahan Kristen dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dedi Kurniawan, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sebelum masuk pada sesi pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi kami masih diberi kesehatan dan ketepatan untuk kembali belajar di kelas Tema Donai pada malam ini. Bapak, biar kiranya ada selalu penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga Bapak berkatilah saya sebagai moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran ini malam ini. Mampukan saya untuk dapat melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Dan juga ya Tuhan, berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Berkati pekerjaan mereka juga Tuhan, sehingga mereka juga mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan juga dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Tuhan dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai selama pembelajaran ini berlangsung. Hingga tidak ada satu kendala pun dalam internet dan perangkat-perangkat kami. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Pak Dedi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Dedi dan juga berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Dedi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik, sehingga kami semua dapat mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kami yang mendengarkan pengajaran ini di dalam ruangan ini maupun di live YouTube maupun nanti yang akan mendengarkan di live tunda. Terangi hati kami ya Tuhan, jamah hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, dan berikanlah kami hikmat juga daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan Pak Dedi ini dengan pemahaman yang benar, yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikanlah firman ini dalam hati kami Tuhan, jadikanlah rema di dalam diri kami, sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan sehingga kami dapat memberitakan, mengajarkannya kepada sama kami, dan yang terutama kami mampu melakukannya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kemampuan itu ya Tuhan dalam diri kami. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan menampilkan terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Dedi ya, Bapak. Salam semua, kembali lagi di Sema Andonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan:
Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Dedi Kurniawan. Saya akan menyapa narasumber kami terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, shalom, selamat malam, Waling, selamat selamat pagi dan selamat petang ya buat Bapak Ibu Saudara yang ada di luar negeri. Puji Tuhan, terima kasih buat kelas malam hari ini. Baik. Semoga kabar Pak Dedi juga sehat selalu dan luar biasa ya Pak. Ya, Amin. terima kasih Bu. Ya. Baik Pak Dedi, saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan pengajaran. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan mulai pengajaran kita malam hari ini. Ya, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan tentang pembahasan mengenai pernikahan Kristen Bapak Ibu Saudara ya. Saya membaca dari sebuah hasil survei bahwa pernikahan Kristen di usia 30 sampai 40 itu banyak sekali yang bercerai ya Bapak Ibu Saudara, yang sudah sudah terjadi perceraian begitu. Nah, ini sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan buat kita sebagai saudara seiman tentunya, dan kita prihatin tentang apa yang terjadi. Baik Bapak Ibu, saya akan bahas malam hari ini tentang hal ini. Oleh sebab itu, mari kita akan lihat slide berikutnya di dalam pembahasan kita malam hari ini. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada perjanjian lama, maka pernikahan dimaknai sebagai perjanjian, atau dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata berit, Bapak Ibu Saudara ya. Bahasa Inggris kita kenal dengan kata merit ya. Nah, berarti ada covenant di sana, ada perjanjian ya. Nah, perjanjian yang mampu merekat relasi ya atau hubungan mitra ini menjadi sebuah lembaga yang berlandaskan pada komitmen. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 ada 3 komponen penting dalam pernikahan. Yang pertama yaitu laki-laki meninggalkan orang tuanya, kemudian dia bersatu dan kemudian menjadi satu daging. Nah, lambang ketiga komponen dalam pernikahan itu adalah sebagai tiga hal, yaitu adalah pemutusan, ya, kemudian kesatuan dan keintiman. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya makna daripada Kejadian pasal 2 ayat 24. Nah, kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, alasan-alasan menikah nih Bapak Ibu Saudara ya. Ada banyak alasan kenapa orang akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan alasan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, 2 alasan ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, alasan positif antara lain adalah menikah merupakan rencana dan mandat kultural ya bagi manusia. Mandat kultural ini adalah mandat untuk melahirkan generasi keturunan Bapak Ibu Saudara ya, yang kemudian menyebar menjadi bangsa Bapak Ibu Saudara ya. Itu dia mandat kultural ya, beranak cucu, berkembang biak, penuhilah bumi. Nah, kemudian berikutnya dikatakan menikah karena pentingnya relasi kasih ya. Jadi adalah bagaimana kasih itu diterapkan antara pria dan wanita di dalam pernikahan ya. Dan bukan cuma di dalam pernikahan, tetapi juga intinya setelah menikah mempunyai keturunan, dan itu yang disebut dengan keluarga. Jadi di dalam keluarga harus ada relasi kasih. Jadi antara suami dan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua. Nah, itu Bapak Ibu Saudara maksudnya. Panggilan untuk menjadi teman sekutu Allah. Nah, ini dia. Panggilan untuk menjadi teman sekutu Allah maksudnya adalah bagaimana secara pribadi suami dan istri punya relasi hubungan kedekatan dengan Tuhan, tetapi secara lembaga Bapak Ibu, karena keluarga itu adalah lembaga ya, dirancang, diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan, sehingga keluarga ini pun harus membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Makanya kita kenal ada mesbah keluarga ya Bapak Ibu ya, ada doa keluarga begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu ya antara lain ya alasan yang positifnya. Nah, banyak lagi alasan yang positifnya, tapi apa yang disampaikan ini sudah saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup untuk kita pahami. Yang kedua, Bapak Ibu, alasan negatif antara lain yang pertama adalah, bukan pertama, tetapi antara lain adalah menikah karena umur sudah mencapai batasan-batasan. Misalkan, oh sudah 40 tahun ya, atau sudah 35 tahun ya, wanita kok 35 tahun, masih ada pandangan-pandangan yang mengatakan, aduh ya, sudah usianya sudah cukup
seharusnya sudah punya keturunan dan seterusnya begitu ya. Jadi karena keterpaksaan begitu ya, karena desakan dari orang tua begitu ya, tiba-tiba bisa saja menikah begitu. Jadi ini alasan yang negatif ya, menikah karena usia eh, sudah cukup begitu, bahkan sudah lebih begitu, lantas memaksakan dan harus menikah begitu ya. Nah, menikah karena bapak dan mama merindukan cucu ya, karena alasan itu. Ya, karena mama dan papa pengen punya keturunan, maka ya udahlah saya menikah begitu. Nah, itu yang negatif ya, tidak seperti itu. Kemudian menikah karena sudah terlanjur ya. Terlanjur apa? Ya itu tadi, misalkan maaf ya Bapak Ibu ya, hamil di luar nikah, kemudian terlanjur sudah dijodohkan begitu. Nah, sehingga akhirnya menikah dengan itu tadi, dengan apa keterpaksaan. Menikah itu akhir karena tuntutan dan seterusnya. Kemudian berikutnya masih di bagian yang kedua, menikah karena memerlukan seks ya. Karena itu alasan itu. Oh, kalau misalkan menikah kan berhubungan seks ya, melakukan hubungan seks bersama dengan pasangan kan itu baik begitu ya. Daripada tidak bisa menahan nafsu seks kemudian salah begitu ya. Itu kan berdosa dan seterusnya. Nah, jadi ini alasan-alasan yang negatif yang sama sekali ya eh, tidak tepat ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tujuan pernikahan itu apa sih sebenarnya? Nah, adapun tujuan pernikahan Kristen menurut Unitarian Bomb mengemukakan bahwa ya saya pakai ini ya karena memang saya suka ya dengan statement yang dia jelaskan begitu ya. Yang pertama saling melengkapi dan saling menolong. Nah, ini Kejadian pasal 2 ayat 18 ya antara suami dan istri. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, kalau saya bicara sama suami, saya bilang bahwa suami harus memahami bahwa istrimu itu adalah penolong ya, bukan yang ada istilah pelonglong begitu ya. Ada yang istilah yang suka banyak nuntut, ada yang suka bilang macam-macam persepsinya ya dari pria kepada istrinya, kepada perempuan. Tetapi dalam hal ini ya tentunya bukan yang sudah di dalam Tuhan lah saya katakan ya. Karena itu tadi ya argumentasinya argumentasi yang tidak tepat dan itu tidak benar ya. Manusia maksudnya laki-laki ya ketika diciptakan kemudian Hawa kemudian diciptakan berikutnya adalah untuk saling memperlengkapi dan menolong begitu. Jadi dalam hal ini apa nih? Ini ada kesederajatan ya, kesamaan ya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang dibilang memang dalam hal otoritas ya Bapak Ibu Saudara, laki-laki itu diberikan otoritas oleh Tuhan. Tetapi otoritas itu juga harus disupport oleh istri sebagai penolong. Tapi Bapak Ibu di dalam ya itu setara dia di dalam kedudukan dia itu setara sama laki-laki. Nggak ada tuh istilah laki-laki di atas perempuan di bawah gitu. Perempuan yang harga dirinya atau harkat martabatnya itu di bawah begitu ya. Tidak seperti itu. Makanya kalau ada lagu yang bilang wanita dijajah pria sejak dulu, ya itu nggak benar tuh. Karena Alkitab saya, Tuhan saya, ya tidak mengatakan demikian. Laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, nah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya suami menjajah istri, tidak ada begitu. Ya, kalau ada model-model penjajahan begitu, yang saya tahu itu ya zaman company Belanda tuh sama Romusa Jepang ya Bapak Ibu ya seperti itu. Nah di dalam rumah tangga nggak boleh seperti itu. Nah manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin yang berbeda, ya laki-laki dan perempuan. Dan hal itu manusia mempunyai kewajiban untuk saling memperlengkapi ketika berkekurangan, begitu. Ya support dong, gitu. Istri ketika suami mengalami masalah, misalkan ya usahanya kemudian mengalami penurunan atau sampai mengalami kebangkrutan, ya misalkan seperti itu, ya istri harus saling support, harus dukung, berikan motivasi kepada suami. Jangan hanya ketika sama seperti istri Ayub, ketika Ayub punya, Ayub dalam kondisi segalanya serba baik, ya istrinya baik-baik saja begitu. Tapi ketika Ayub kehilangan segalanya, jatuh kepada titik nol, saudaraku ya, apa yang terjadi? Istrinya nuntut, istrinya marah ya, nggak bisa menerima kenyataan hidup. Dia bilang kutuki Allah dan setelah itu kamu mati aja, saudaraku ya. Nggak begitu ya, nggak begitu. Nah kalau misalkan andai kata ada seorang suami yang dalam keadaan bermasalah yang seperti itu, so istri harusnya tetap mendukung, ya, menolong dia, memberikan kekuatan kepada dia, jangan ditinggal. Kadang-kadang kan ada pihak ketiga yang kepo mulutnya kan, kadang-kadang suka menghasut si istri, si perempuan begitu ya. Ngapain ikutin suami yang udah bangkrut, yang udah nggak punya apa-apa lagi, yang nggak bisa hidupi kamu, yang nggak bisa mencukupi kamu, yang nggak bisa kasih kamu duit lagi, yang nggak bisa menyenangkan kamu. Tinggalin aja, kamu masih punya potensi untuk kamu dapatkan yang lebih baik lagi. Kamu masih muda, kamu masih cantik, dan seterusnya. Sampai akhirnya termakan omongan seperti itu. Akhirnya pikir-pikir, oh ya benar juga ya,
Ngapain mengharapkan suami yang nggak punya apa-apa, yang udah miskin, yang udah betul-betul sampai apa-apa nggak punya sama sekali begitu ya. Ngapain ya, gue nyari susah sendiri aja. Ini lupa nih yang model begini ya. Saya berharap tidak ada rumah tangga Kristen, andai kata terjadi peristiwa seperti itu ya, jangan pada saat senang ditemenin, pada saat susah ditinggal ya. Bertobat betul-betul, bertobat ya. Kau penolong, kau yang memberikan kekuatan. Perempuan ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk dia menolong suaminya, bukan untuk meninggalkan suaminya ya, dan membuat suaminya malah tambah tertekan dalam permasalahannya yang baru waktu itu, saudara. Nah, jadi itu nih, saling memperlengkapi dan saling menolong, saling membantu begitu ya. Suami-suami dengar juga nih, jangan suka tuntut-tuntut istri dengan alasan-alasan yang macam-macam. Begitu. You nggak akan bisa kerja sendiri laki-laki. Beda dengan perempuan. Ibu rumah tangga bayangkan ya, saya kadang saya di kelompok ketika saya bicara di banyak orang-orang dewasa tentunya yang sudah berpasangan begitu ya, bahkan di khotbah umum pun saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Suami, kau harus introspeksi diri, jangan banyak nuntut. Kenapa saya katakan demikian? Coba setiap hari istri kita di rumah yang memang dia tidak bekerja, dia memang hanya mengurus rumah tangga, apa yang dia kerjakan setiap hari? Dia misalkan ya, dia mencuci pakaian. Oke, cuci pakaian satu pekerjaan yang dikerjakan. Sekarang kita hitung ya. Kalau kita pakai laundry, kita bayar nih misalkan ya, berapa duit itu kita harus bayar. Atau kita pakai ya asisten rumah tangga untuk cuci pakaian, berapa per bulan? Taruhlah misalkan 2 juta ya. Itu 2 juta untuk satu pekerjaan yang dikerjakan oleh istri di rumah. Apalagi misalkan dia bisa menjadi antar jemput anak sekolah. Anak dia diantar dan dijemput ketika sekolah. Itu kalau kita bayar, itu berapa duit? Ini 2 udah dikerjakan oleh istri. Apalagi istri juga bisa memasak. Memasak gaji chef berapa? Nah, Bu Heni itu, ya berapa tuh? Ya, kita bisa hitung. Kalau di Jakarta, taruhlah kalau tukang masak seperti biasa yang masih kelas-kelas amatir ya, anggaplah 3 juta. Coba berapa sudah? 2 juta, 2 juta tambah 3, 7 juta. Ya, kalau kita mau hitung nih, kalau mau hitung-hitungan, kalau istri nuntut ya begitu ya. Apalagi yang dia kerjakan? Dia bisa menjadi manajer yang mengatur rumah, keuangan rumah tangga, ya begitu. Dia bisa bayar listrik, ini itu dan seterusnya. Dia bisa menjadi kurir. Banyak pekerjaan dilakukan oleh perempuan. Lebih dari 5 dalam satu hari dikerjakan. Kalau masing-masing pekerjaan itu kita hargai dengan gaji yang 2 juta atau 3 juta, berapa suami harus hutang, harus bayar kepada istri? Tapi apakah istri tuntut itu? Kan tidak. Istri nggak tuntut itu. Coba kalau dituntut, minus. Andai kata seorang pria, seorang bapak, seorang suami, gajinya 10 juta sebulan. Coba kalau ini udah dituntut dari 3 pekerjaan saja, ini udah 7 juta, saudara. Sisa 3 juta. Begitu. Coba, bayangkan. Harus apa lagi begitu. Nggak bisa hutang tetap sama istri. Kalau misalkan menikah 10 tahun, dia minus hutang dengan istrinya dengan begitu banyak pekerjaan yang dikerjakan, bahkan kadang-kadang kalau jemput anak sekolah harus hujan-hujanan, kadang-kadang kakinya bisa kena pot motor, begitu. Apalagi kerjaan dia bisa menolong keluarganya kalau sakit, suaminya kalau sakit, istri yang ngawat, itu dikasih obat, ya, kadang dikerokin, ya kan, terus apalagi ya dipijat dan seterusnya. Anak juga begitu ditemenin, dia bisa jadi suster di dalam rumah tangga. Berapa gaji suster? Coba dihitung. Nah, tolonglah suami-suami hargai, ya nggak bisa bayar dengan gaji kita. Jangan pikir udah ngasih gaji 3 juta, 4 juta aja, wah udah merasa bangga, udah ngomong ke sana kemari, oh kasih istri sekian, atau ngasih ke istri 9 juta begitu ya. Wah udah bangga diomongin dari gaji 10 juta, dia pegang cuma 1 juta, seperti itu. Bagus sih itu, begitu. Tapi jangan berpikir bahwa seakan-akan kita berjasa banget, begitu. Enggak. Kalau dihitung banyaknya, lebih banyak perempuan yang menolong daripada si suami begitu. Coba aja kalau dihitung. Nggak bisa, nombok. Kalau gaji 10 juta, udah ngebayarnya aja sampai 10 juta juga atau seri, itu kan minus. Ya. Nah, jadi kurang lebih contoh gambarannya seperti itu. Jadi harus saling melengkapi dan menolong. Yang kedua, memiliki kerukunan dan kerjasama dalam memelihara bumi. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Yang artinya bahwa Allah menghendaki manusia untuk beranak cucu, melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, atau keturunan-keturunan ilahi. Di dalam kitab Malayaki dikatakan demikian. Itu rencana Tuhan lewat keluarga, lewat suami dan istri yang diberkati di dalam pernikahan Kristen. Nah, itu. Nah, untuk apa? Mereka wajib. Nah, mereka di sini berarti suami, istri, keluarga ini wajib memelihara bumi seperti yang tertulis di dalam firman Allah. Jadi secara besar ya, kalau ada agama di luar Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak pernah diingatkan di dalam kitab suci untuk memelihara bumi. Siapa bilang? Justru dikasih tahu untuk memelihara bumi dan tidak boleh merusaknya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari ke-6. Semua yang dia ciptakan, ya, alam semesta dan seterusnya.
Waktu manusia diciptakan, apakah manusia tidak diberi kepintaran atau pengetahuan tentang alam semesta? Misalkan ada matahari, bulan, bintang, asteroid dan seterusnya. Apa nggak dikasih tahu? Kan dikasih tahu. Sekarang kan bisa. Manusia bisa pergi ke bulan dan seterusnya. Itu dari mana kepintarannya? Pengetahuannya dari mana? Dari Tuhan. Begitu. Apalagi masalah peternakan, Tuhan kasih ilmunya peternakan. Apalagi masalah pengairan, Tuhan kasih ilmunya. Makanya ada insinyur pengairan. Apalagi masalah perikanan, Tuhan kasih ilmu perikanan. Ilmu manajemen, Tuhan kasih. Semuanya kan Tuhan kasih, Tuhan lengkapi. Tujuannya untuk apa? Ia memelihara bumi ini. Begitu. Jadi ini salah satu dalam tujuan pernikahan, ya itu yang harus kita ketahui. Bahwa kita diberikan pengetahuan, kita bekerja, dan kita diberikan tanggung jawab, tujuan untuk apa? Untuk kita memelihara dari apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Begitu, pekerjaan, ya, kemudian lingkungan tempat tinggal kita, begitu ya. Kita diminta untuk jaga, tidak boleh merusak, karena merusak itu adalah cerminan daripada pelanggaran kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh memelihara, masa kita mesti merusak. Kan demikian, ya. Begitu Bapak Ibu ya, manusia memang itu tadi ya, manusia karena dikuasai dosa sampai dengan hari ini, makanya timbul keserakahan, tidak pernah puas akan harta, akan uang. Makanya kita lihat ya, bumi ini semakin hari semakin tidak baik ya. Kalau saudara lihat galian-galianan tambang begitu ya, dibiarkan terantar dan seterusnya. Oke, kita tinggalkan itu. Poin ketiga Bapak Ibu Saudara, membangkitkan generasi yang hidup beribadah kepada Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 13. Ini tadi keturunan ilahi ya. Yosua mengutip, kita kutip Yosua, berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal pilihan. Ini bicara soal keputusan. Bahwa ketika aku dan seisi rumahku berbicara tentang family, keluarga, maka dikatakan bahwa aku dan keluargaku pergi untuk melayani Tuhan, Allah Israel yang hidup. Ya, Allah yang sembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub begitu. Nah, dia katakan demikian, karena inilah Allah nenek moyang kami, yang menolong nenek moyang kami dan bangsa kami keluar dari Mesir dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi ini adalah apa yang menjadi tujuan, bahwa kita harus melahirkan satu generasi yang takut akan Tuhan, membentuk keluarga lagi, takut lagi akan Tuhan, membentuk lagi generasi dari anak sampai cucu, sampai buyut, yang sampai cicit, itu adalah mereka yang sama keimanannya, yang sama-sama melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat ya, satu negara akan diberkati menjadi satu negara yang betul-betul, Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel misalkan ya. Kalau dimulai dari mana? Kalau semua masyarakatnya, rumah tangganya itu mengenal Tuhan. Kita lihat ya, keluarga itu adalah komunitas kecil. Kemudian kalau satu keluarga tambah satu keluarga, dua keluarga menjadi komunitas yang sedikit lebih besar. Nah, kemudian kalau tambah lagi 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bisa menjadi satu RT. Dari satu RT bisa RW. Dari RW bisa lagi menjadi apa? Kelurahan. Kelurahan apa? Kecamatan. Kecamatan bisa jadi apa? Kota Madia. Kota Madia bisa jadi apa? Provinsi. Dari provinsi Bapak Ibu bisa jadi bangsa. Nah, itulah sebabnya kenapa ya, semakin banyak orang takut akan Tuhan, keluarga mengenal akan Tuhan, maka makin banyak Bapak Ibu ya peran dari orang yang takut akan Tuhan ini untuk melahirkan satu komunitas yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara yang betul-betul takut dan melayani Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, sumber itu dari keluarga begitu ya. Nah, iblis kan beda. Iblis kan berusaha untuk menghancurkan rumah tangga supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti ini begitu. Yang keempat, menampilkan citra atau gambar Allah sendiri ya. Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 33. Ya, hubungan Kristus dengan gerejanya, di mana Kristus mengasihi gerejanya. Demikian halnya suami pun juga harus mengasihi istrinya, seperti yang dilakukan Kristus terhadap gerejanya. Sehingga dalam keluarga tersebut nampakkan citra Allah yang penuh dengan kasih. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi representatif daripada citra atau gambar Allah itu kelihatan dari rumah tangga dan keluarga itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, kalau seorang imam sudah di dalam Tuhan, maka aman. Tenanglah keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena itu tadi ya, imamnya takut akan Tuhan, imamnya tahu tentang kebenaran, imamnya tahu tentang tugas ya, perannya dia harus seperti apa. Nah, itu sebabnya makanya kenapa suami-suami itu harus bertobat begitu. Tapi kan kita lihat hari ini kan semakin banyak kan, lebih banyak aktif perempuannya di mana-mana. Jumlah WBI itu yang hadir, wanita Betel Indonesia, Bapak Ibu Saudara ya, ibadahnya dengan ibadahnya tersendiri, itu yang hadir jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah kaum pria. Jauh sekali. Kemana suami-suami mereka? Kadang-kadang ada yang sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, pergi ke gerejanya sendiri saja. Hadir di WBI hanya ya ini itu aja begitu. Jadi nggak tahu suaminya kemana begitu ya. Jadi memang untuk membangun satu keluarga yang di dalam Tuhan, Bapak Ibu, akhirnya tidak seimbang. Begitu, karena imamnya itu akhirnya lemah imannya ya, mereka nggak mengenal tentang kebenaran di dalam Tuhan ya, fungsi mereka akhirnya
mati suri begitu ya, mampet begitu ya, nggak berperan begitu. Nah ini poin yang keempat. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudara di dalam pernikahan membangun keharmonisan ya. Dikatakan demikian. Jadi di dalam tujuan pernikahan itu adalah keharmonisan. Ya bukan berarti perceraian kalau tidak cocok. Kemudian coba-coba nih, cocok gak nih kita nih? Bener gak nih pasangan seumur hidup kita nih? Ya kalau kita nggak cocok ya udah nanti tengah jalan kita pisah. Nggak begitu. Bukan coba-coba nih pernikahan nih begitu. Makanya harus penuh dengan pertimbangan, penuh dengan persiapan ya, penuh juga harus dengan doa begitu untuk memutuskan supaya betul-betul kan nih memang ini pasangan yang sepadan dengan kita gitu, pasangan yang nanti akan kita sama-sama ya membangun rumah tangga dan membangun satu keharmonisan. Tidak ada orang menikah pengen bercerai, nggak ada ya, siapapun nggak ada pengen bercerai begitu. Semua ingin langgeng rumah tangganya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi keharmonisan pernikahan merupakan syarat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu menghadapi berbagai goncangan dan pencobaan dalam rumah tangga. Ingat nih Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah tangga bukan artinya aman, tenang, nggak ada masalah, nggak ada badai. Ya, tidak ada kerikil, tidak ada jalan batu, tidak ada jalan yang terjal begitu ya. Bukan berarti tidak ada ya. Mau pernikahan kita sebagai apa ya, pelayan Tuhan yang sudah dari sejak muda kita melayani Tuhan, dan sampai hari ini bukan berarti tidak ada. Jangan pernah berharap kalau saya menikah dengan di dalam Kristen atau dengan iman di dalam Kristus, maka rumah tangga saya aman aja. Ini pandangan yang keliru, ya. Ini yang salah nih, ya. Jadi bersiap-siaplah justru ketika kita masuk di dalam pernikahan akan banyak apa? Gesekan-gesekan yang mengasah masing-masing, ya. Seperti orang mengasah pisau, ya. Semakin digesek, Bapak Ibu Saudara, semakin tajam dia. Tapi ada yang semakin tipis nggak? Ada yang semakin tipis, ada yang semakin berkurang. Tapi tujuannya apa? Bisa berfungsi nggak ketika dua-duanya kerjasama? Ada batu asahan, ada pisau, kemudian dipakai untuk memotong daging misalkan. Bisa nggak? Bisa. Nah itu makanya saya mau bilang bahwa selalu akan ada gesekan, ada masalah. Nah tinggal sekarang adalah solusinya adalah bagaimana responnya menyikapi persoalan dari suami maupun dari istri. Nah itu yang terpenting begitu. Ya jadi bukan jangan berpikir bahwa menikah di dalam Kristen itu semuanya wah enak tenang semuanya ya, nggak seperti itu. Keharmonisan pernikahan merupakan keinginan setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang telah memiliki keluarga. Namun masih banyak yang kesulitan dalam membangun keharmonisan pernikahan. Ya itu karena itu tadi Bapak Ibu. Kenapa membangun keharmonisan agak menjadi sesuatu yang tidak seperti apa yang dibayangkan atau diharapkan? Ya karena itu tadi Bapak Ibu ya. Komunikasi kurang, ya terlalu banyak kesibukan. Kemudian karena dulu menikahnya juga karena tuntutan orang tua, ya desakan orang tua, bisa terjadi seperti itu. Pada akhirnya hubungannya tidak harmonis begitu. Nah ini yang menjadi persoalan yang satu kali juga bisa muncul begitu ya. Kemudian keharmonisan pernikahan dalam pandangan Kristen adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta. Jadi nggak bisa kalau tanpa cinta, ya nggak bisa. Kemudian setelah cinta adalah kasih atau persekutuan dasar iman dan tempat persemaian iman sejati. Maka dalam keharmonisan, pernikahan menurut Kristiani pertama-tama diharapkan agar berkembanglah iman yang menghangatkan suasana. Itu dia. Makanya posisinya apa nih? Dingin, hangat, atau panas. Panas ini hal ini konflik ya. Jadi gontok-gontokan ya. Ada nggak rumah tangga yang seperti itu? Ada begitu ya. Tapi Tuhan mau supaya ada kehangatan. Kehangatan itu artinya ada satu kedekatan yang ada kedekatan begitu ya antara suami dan istri dari dalam keluarga begitu. Jadi bukan yang dingin. Dingin itu tidak ada komunikasi sama sekali ya. Istri kemana, suami kemana, ya suami kemana nggak pernah ditanyain sama istri. Istri kemana, suami juga begitu, masa bodoh begitu ya. Udah jarang banget komunikasi. Kadang juga di rumah juga masing-masing pada diem-dieman begitu. Nah ini kan satu persoalan yang jadi PR bagi gereja sebenarnya. Bagaimana sebenarnya harus membangun ibadah couple, ibadah pasutri. Ya, jangan hanya menikahkannya aja, mengadakan BPN 3 bulan begitu ya, bahkan 4 bulan, bahkan sampai 6 bulan, bahkan ada sampai 1 tahun. Kemudian setelah itu berjalan udah dilepas begitu aja oleh gereja, dan setelah masuk pernikahan kelima dan ke atas, akhirnya nggak pernah di-maintenance. Oh, ibarat kendaraan tuh nggak pernah diservis besar begitu ya. Ya itu perumpamaannya lah begitu ya.
Sehingga apa yang terjadi? Ada gesekan-gesekan di dalam mesin mobil itu yang akhirnya menimbulkan kerusakan begitu. Nah, kenapa? Karena nggak diantisipasi. Nah, ini harusnya diantisipasi, jangan diam aja. Nah, gereja sekarang kan ya tidak semua, tapi saya lihat kan agak presentasenya besar. Jarang mau ada ibadah pasutri. Tidak ada. Bagaimana seminar tentang pasutri, tentang bagaimana ya Komsel Pasutri begitu. Bagaimana mengadakan bimbingan pasca nikah BP2N kalau di kami ya. Jadi bimbingan pasca nikah, bukan bimbingan pranikah tapi pasca nikah. Jadi bimbingan pasca pernikahan begitu ya. Ini yang penting. Materinya juga kita perlu sampaikan bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana mengatasi komunikasi yang minim begitu ya. Bagaimana ketika sudah mulai mengalami frigid ya, dingin dengan pasangan seperti apa. Ya itu kan harus kita gereja berperan di sana. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya pengen punya banyak cabang, buka gereja satu ini buka lagi, tapi nggak serius untuk membangun dan membina jemaatnya. Nah, saya kurang setuju dengan hal itu. Nah, kalau kita sudah punya satu gereja, kok usah banyak-banyak, satu tapi mantep ya. Pertumbuhan iman jemaatnya bagus, yang rumah tangga keluarganya semua bagus-bagus. Nah, bolehlah kita melangkah untuk kita buka gereja lagi, tujuan untuk memantapkan itu tadi. Satu, selain kita melaksanakan amanat agung, kita juga membangun rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang seperti apa yang Tuhan Yesus dambakan. Nah, walaupun pernikahan harmonis menjadi yang diidamkan, namun pada kenyataannya dalam keluarga tidak sejalan dengan baik. Ya, itu pasti, tentu. Ya, kenapa tidak sejalan? Oh, ada banyak misalkan, ya, ada banyak intervensi antara orang ketiga. Ya, kadang-kadang mertua suka kepo. Mertua kadang-kadang suka ngebanding-bandingin antara mantu satu dengan mantu yang lain. Begitu. Kadang-kadang mantu yang satu suka diceritain, oh dasar anak ini orang susah dulunya dapatnya begini nih anak saya nih. Anak saya emang kurang bagus ya melihat pasangan ya, melihat perempuan ya. Dia pilih dia anak orang susah, sekarang udah dapat anak saya, udah lumayan, udah enak hidupnya, tapi peritnya bukan main. Itu diomongin tuh ke tetangga tuh sama mertua. Nah, sehingga kadang-kadang orang ketiga di sini itu bukan hanya pasangan selingkuh, bukan begitu ya, bukan hanya itu, tetapi juga itu tadi bisa juga ipar, bisa juga mertua. Nah, itu yang seringkali terjadi. Makanya selalu saya bilang kepada anak muda, kalau kau mau menikah, kau harus sudah punya persiapan. Kau jangan nyampur. Nah, repotnya kadang-kadang kan ada anak mami. Anak mami, maminya bilang kepada anaknya, kalau dia panggil istilahnya anaknya laki-laki dengan sebutan koko, dia bilang, kok, kamu pas setelah menikah, mama nggak mau nih, kamu keluar dari tempat mama. Mama mau kamu tetap di sini. Ya, ajak tuh istrimu tetap tinggal di sini. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 minggu masih bagus Bapak Ibu. Lama-lama Bapak Ibu bisa terganti deh konflik. Dan sebaiknya memang saya bilang keluar, tinggalkan itu. Orang tua, lihat, Alkitab bilang dia laki-laki memutuskan hubungan bukan berarti memutuskan hubungan sebagai anak dan orang tua, bukan. Karena dia harus keluar membangun rumah tangga yang baru, begitu. Dia harus menjadi seorang ayah, seorang imam, ya, yang sudah lepas ya tanggung jawab dari orang tua yang sebelumnya begitu kepada dia karena dia sudah dewasa dan dia harus membina rumah tangga yang baru begitu sehingga harus keluar, tapi hubungan dengan orang tua tetap, jangan salah tangkap di sini. Nah, seringkali akhirnya orang tua tidak rela anaknya pergi begitu. Nah, yang terjadi apa? Nah, itu tadi di satu sisi si wanita, si menantu ini merasa ketika ada di rumah si mertua seperti neraka, makan nggak bebas ya, bangun harus pagi-pagi, nyiapin kopi buat mertua, nyuciin baju mertua, ini itu dan seterusnya. Akhirnya menjadi tekanan bagi si istri kan di situ kan. Nah, apa yang terjadi? Diomongin pula ya, dasar pelit begini, mantu nggak pernah nggak pernah ngasih duit banyak begitu. Diomongin tuh begitu. Nah, memang tidak semua begitu, tetapi kan kasusnya ada. Ini salah satu contoh kasusnya aja. Walaupun kasusnya sebenarnya konflik antara mertua dan menantu itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah berharap dah seperti Ruth dan Naomi. Wah, itu mah langkah Bapak Ibu Saudara. Langkah walaupun sekarang mungkin ada begitu, tapi kebanyakan rata-rata akhirnya ribut. Begitu. Nah, yang tidak nyaman siapa? Istrinya. Makanya bisa terjadi perceraian. Istrinya diam-diam kabur, tinggalkan rumah mertuanya, pulang ke rumah mamahnya. Begitu. Nah, sementara si suami nggak mau, tetap pertahankan, ayo pulang dong ke rumah mama, pulang ke rumah mama. Memang dasar anak mami, ya tergantung banget hidupnya sama maminya, begitu. Apalagi kalau dikasih usaha sama maminya. Begitu. Nah, ini persoalan nih.
Nah, makanya di dalam pernikahan Kristen hal-hal seperti ini harus diredam, ya, harus jangan dikasih ruang untuk dia berkembang, akhirnya menjadi sebuah konflik, begitu. Nah, yang pertama dikatakan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pertama, konflik dari orang tua yang beraneka ragam. Ya, ada orang tua yang beraneka ragam di dalam cara mendidik anak mereka masing-masing. Ada orang tua yang keras terhadap anak, penuh pendisiplinan, bahkan sampai anak sakit hati kepada orang tuanya, ada seperti itu. Tapi maksud tujuan orang tua sebenarnya baik, begitu. Tapi ada orang tua yang cuek, pola asuhnya permisif misalkan, masa bodoh ya, mau pulang malam kayak nggak ditanyain, main ke rumah mana, main ke tempat siapa kayak nggak ditanyain, bodoh amat begitu. Yang penting pulang begitu. Ya. Nah, ini kan beda nih Bapak Ibu. Coba kalau dia sudah masuk ke dalam rumah tangga, yang satu tipenya kolerik, ya, satu tipenya melankoli misalkan. Menikah dipertemukan, ya udah Bapak Ibu Saudara. Ya. Apalagi orang yang ketemu dengan tipe sanguin begitu. Orang yang teliti dalam kerjaan segala sesuatunya. Suaminya serebor. Coba kalau habis mandi, pakaian dilepas di tempat apa ya? Di sofa misalkan. Pakaian kotor dilempar, nggak ditaruh di tempatnya. Kalau apa-apa semua berantakan, kotor begitu. Dan sementara istrinya rapi, resik, ya. Ketika lihat berantakan begitu, tegur suaminya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Cekcok, betul nggak? Nah, akhirnya saling mempertahankan ego masing-masing. Ini harusnya begini, harus bersih. Dia bilang, iya kan kamu bisa bersihin. Loh, emang aku pembantumu? Wah, ribut, saudaraku. Nah, nggak ketemu. Nah, yang benar bagaimana? Kalau itu baik, ya, tipe sanguin istrinya bagus, ya, dia pengen sesuatunya rapi, mengerjakan sesuatu serba tertib, suami yang serebor harus ikut. Begitu. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, dia akan rame sampai kapanpun, sampai Yesus datang pun akan berantem terus di rumah tangga, nggak akan akur, Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap kita kan beda nih Bapak Ibu Saudara. Ya kan kita kan punya karakter yang berbeda-beda. Ketemu di dalam pernikahan, kalau nggak ada yang mau ngalah Bapak Ibu, udah. Pengen tahu berapa lamanya itu dia kuat bertahan. Ini bukan berarti saya senang dalam hal ini, nggak senang begitu. Justru tidak mengharapkan. Tapi pada akhirnya akan cepat Bapak Ibu yang kalah akhirnya akan ya itu akan berpisah begitu. Yang kedua, lemahnya komunikasi dalam keluarga. Nah, ini dia. Kalau ada apa-apa, biasakan sejak orang menikah di dalam rumah tangga, komunikasi. Ya, libatkan, namanya suami dan istri adalah satu. Ya, bicaralah, ada apa, begitu. Masalah keuangan, mau cicilan rumah, mau ke depan, mau pindah, atau mau apa, begitu. Ya, harus ada ngomong. Kalau masing-masing berjalan, kemudian pas ada maunya baru ngomong, itu salah. Begitu. Setiap planning, apapun yang mau yang akan kita mau putuskan, ya itu harusnya dipersiapkan di jauh-jauh hari dan harus ada komunikasi timbal balik ya antara suami dan istri. Nah, kalau komunikasi terbangun, kebiasaan yang baik, tentunya akan kedepannya juga akan baik. Kalau komunikasinya nggak baik, berantakan begitu ya. Ekonomi keluarga yang berikutnya, masalah keuangan ya, hati-hati istri yang terlalu boros ya, gaya hidupnya hedon, ini hati-hati ya. Jangan sampai suami putus asa untuk cari duit karena udah merasa mentok ya. Sebenarnya cukup, tapi karena gaya hidup yang melebihi besar pasak daripada tiang, akhirnya mengalami masalah di dalam keluarga. Ya, jadi nggak perlu gaya hedonisme, nggak perlu pakai branded. Kalau punya branded satu ya sudah cukup, nggak usah kebiasaan untuk memakai barang-barang yang branded. Ya, kalau sekalipun mampu juga pikirkan ke depan. Ya, pertimbangan-pertimbangan apa? Ya, mau dikemanakan? Adakah lebih baik kita mengumpulkan branded atau kita mau investasikan uang itu? Ya, ini keputusan. Ini berkaitan dengan nomor 2 tadi, komunikasi perlu dibangun. Yang keempat, orang tua yang bercerai. Biasa kita tahu semualah di pelajaran pastoral konseling tahu. Orang tua yang bercerai memberikan efek negatif kepada keturunannya. Nah, itu akan berlaku lagi ketika anak ya pernah mengalami papa mamanya cerai seperti saya misalkan dulu ya. Ini akan berlaku kepada ketika dia membangun rumah tangga. Begitu. Nah, banyak hal yang negatif itu bisa terbangun, tercipta di dalam rumah yang tangga yang baru itu ya. Saya nggak usah terlalu panjang di sini. Yang kelima, kurangnya waktu kebersamaan dengan keluarga. Quality time-nya nggak ada. Ya, sehebat apapun orang cari duit, suami sehebat apapun dia, ya pintarnya, karirnya bagus, tapi kok family time-nya nggak dibangun, ya dia nggak hebat. Ya dia nggak bagus. Ya. Jangan puji dia hebat, puji dia bagus. Justru yang dia hebat adalah ketika dia membangun quality time-nya, semakin dia sibuk, quality time-nya itu juga semakin intens, semakin bagus begitu. Zaman sekarang gampang, apa-apa serba dipermudah. Teknologi memudahkan kita berkomunikasi. Kita ada di Amerika aja saja kita bisa video call, kita bisa ngomong di Indonesia. Nah, coba dulu waktu di Jepang dulu, zaman tahun 99, mana ada seperti WA yang bisa video call, nggak bisa. Kalau sekarang anak saya dari Jepang ke Indonesia bisa video call. Mudah, dekat, jauh jadi dekat, begitu.
Nah, kalau udah dekat, teknologi sudah ada, tidak mau bangun komunikasi itu kesalahan yang besar. Ya. 6, kurangnya perhatian antara anggota keluarga. Jadi nggak perhatiin. Cici tidak perhatikan adiknya. Cici nggak pernah nasihatin adiknya. Koko nggak pernah nasihatin adiknya. Begitu. Papa mamanya nggak pernah kasih nasihat. Papa mamanya nggak pernah kumpul-kumpulin anak, kemudian mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi dalam hal ini mungkin apa? Ya misalkan apa yang dibutuhkan oleh anak ya, misalkan begitu. Ketika anak usia 17 tahun masuk ke fase remaja, yang aktif, yang dengan begitu banyak gejolak di dalam hidupnya. Nah, orang tua apa pesannya buat anak-anak mereka? Begitu. Apakah pembiaran aja, nontonin aja, ya. Itu mengerikan Bapak Ibu. Kemarin ikuti berita. Seorang gadis usia 13 tahun penjual gorengan yang perkosa oleh 4 orang anak masih di bawah umur. Pelakunya itu adalah umurnya semua 12 tahun. Kalau kita tarik ke sekolah itu kelas 6 SD. Mereka perkosa ramai-ramai, setelah itu mereka bunuh. Lihat apa yang terjadi hari ini. Ayo, orang tua masih nggak mau perhatiin anak. Orang tua, ayo. Jangan bilang, Pak, itu kan nggak seiman. No, justru kita karena kita seiman, kita perlu menjaga. Supaya nggak terkontaminasi itu. Ya, nggak terkontaminasi. Ya, hal-hal yang jahat masuk kepada apa yang disebut dengan keluarga Kristen. Nah, keluarga Kristen kalau cuma rebel doang, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak melakukan apa yang disarankan di dalam firman Tuhan, di dalam tujuan pernikahan seperti ini, ya bisa hancur juga anak-anaknya. Apalagi iblis memang rencananya begitu, kan menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Nah, ini makanya kita harus jaga. Lihat ya peristiwa ini menjadi pelajaran contoh bagi kita orang tua, begitu. Ya, yang ketujuh perselingkuhan ya, perselingkuhan. Nah, ini kadang-kadang ya suka banding-bandingkan pasangan. Ya, aduh kalau punya suami lebih muda enak kali ya. Aduh kalau punya istri ya bisa jaga rawat badan bagus kali ya. Ya, senam terus ya, bisa rawat badan, makannya juga dijaga, apa kosmetiknya juga bagus ya, skincare-nya juga bagus. Ini mulai banding-bandingin begitu. Nah, inilah kadang-kadang menjadi bibit awal terjadinya perselingkuhan begitu ya. Lihat istri, aduh badannya mulai gemuk, banyak lipetannya dan seterusnya. Akhirnya lihat yang muda, tertarik dengan yang muda, coba-coba iseng kenalan, goda dan seterusnya. Ada SPG, kenalan dengan SPG. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bahaya banget begitu. Ini kacau banget ya. Saya ngomong di sini karena kebanyakan perempuan nih. Ya, yang laki-laki mesti jaga mata. Kalau matanya terang, ya semua hidupnya terang. Ya, kalau matanya gelap, gelap semua hidupnya. Begitu. Oke, ini bagian laki-laki nih, Bapak Ibu ya. Yang 8 campur tangan pihak ketiga dan sebagainya. Campur tangan pihak ketiga ini Bapak Ibu Saudara tadi yang saya katakan. Ya, saya katakan campur tangan pihak ketiga itu melibatkan eh, orang tua dari salah satu pasangan, dari suami atau dari istri, begitu ya. Nah, akibat ketidakharmonisan keluarga, terdapat beragam masalah dapat ditemui. Misalnya kekerasan rumah tangga KDRT. KDRT menuntut kepada tindakan yang kedua. Apa itu perceraian? Jadi dua hal ini Bapak Ibu, itu masalah besar hari ini. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Gampang main tangan. Lancar banget itu tangan. Sedikit-sedikit tampar ya, sedikit-sedikit jambak, sedikit-sedikit tendang, sedikit-sedikit tonjok begitu ya. Kau pikir sansakkah seorang wanita diperlakukan seperti itu? Menikah untuk dibikin seperti itu? Itu kan kejahatan. Itu kan datangnya dari setan itu, bukan dari Tuhan itu. Kalau dari Tuhan jelas ada kasih di sana. Kalau sudah mukul, sudah KDRT, itu tidak kasih itu. Itu udah kejahatan banget. Itu udah setan udah mengasuki si pelaku itu. Makanya ya ingat bahwa pria itu adalah imam. Imam itu tugasnya apa? Salah satunya adalah tangannya dipakai untuk memberkati, menumpangkan tangannya, menurunkan berkat bagi keluarganya. Jadi jangan dikotori dengan hal-hal yang demikian begitu ya. Nah, bimbingan konseling pranikah memiliki peranan penting di dalam menciptakan pernikahan yang harmonis ya, bimbingan pranikah nih. Karena itu dalam konseling pranikah harusnya mencapai tujuan konseling pranikah yang hendak dicapai. Artinya dicapai apa Bapak Ibu? Tujuannya apa nih ngomongin? Kasih tahu. Menikah banyak konflik loh, banyak masalah loh. Kamu menikah karena apa loh? Karena kamu memang karena takut sama orang tua, atau karena kamu tuntutan, atau karena kamu memaksakan karena salah satu pasangan yang akan kamu nikahi karena orang kaya, kamu berharap kamu bisa hidup. Nah, itu kan harus sesuatu yang dicapai. Maksudnya di sini adalah yang benarnya begitu. Nah, di mana ada yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah keputusan untuk siap menikah. Untuk siap menikah, ada kedewasaan dalam mental, kedewasaan dalam pikiran, kedewasaan di dalam kemandirian, ya. Kemudian apa? Mengambil satu keputusan yang matang di dalam sebuah pernikahan. Tidak ada intervensi siapapun di sana. Kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, calon suami dan calon istri untuk ketemu, memutuskan, kemudian masuk di dalam amaran dan kemudian memutuskan kapan menikah, ikut di dalam bimbingan pranikah. Ya. Nah, sebelum melakukan pernikahan, sebaiknya pasangan memahami latar belakang masing-masing. Ya, latar belakang budaya bisa beda, cara ngomong bisa beda. Misalkan orang dari suku Batak menikah dengan yang dari Jawa, misalkan. Cara ngomong udah harus bisa saling mengenal.
harus sudah saya tahu, oh ya suami saya orang dari Batak. Gaya ngomongnya seperti ini. Dia bukan marah, tapi memang intonasi suaranya seperti itu. Dan sementara istri saya lemah lembut. Karena dari suku Jawa misalkan begitu ya. Ngomongnya memang lemah lembut begitu. Tetapi walaupun dia lembut, dia juga punya dia juga bisa marah begitu. Dia juga bisa tersinggung begitu. Nah, dia harus bisa saling memahami begitu. Nah, di dalam pernikahan hendaknya pasangan tidak boleh egois dan mencari kesenangan sendiri, tetap kesenangan bersama pasangan, kebahagiaan keluarga. Jadi jangan bikin tuntutan-tuntutan. You sudah menikah dengan saya, ikutin aturan ya, begini, begini, begini. Lebih baik nggak usah nikah, begitu. Kenapa? Nah, sekarang dia udah bikin standar SOP begitu ya, seperti SOP begitu ya. Kalau itu dilanggar, dia kasih sanksi begitu. Ini kan satu tindakan yang tidak baik begitu ya. Berarti kan ini berbicara soal penindasan, tidak mau menerima kekurangan begitu. Nah, sebaiknya makanya kita harus tahu, oh setiap kekurangan kita saling tegur, saling introspeksi dan berubahlah begitu ya. Tidak saling tuntut. Pokoknya kamu harus begini. Pokoknya segala sesuatu pakai pokoknya. Kalau sudah pakai kata pokoknya, Bapak Ibu Saudara lihat dah masalah hubungan rumah tangganya ke depan. Bapak Ibu, itu bisa kamu pelase Bapak Ibu. Kalau ke gereja bisa saja tuntunan, gandengan begitu ya. Itu hanya bermain sandiwara aja. Itu hanya kepura-puraan saja. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu itu nggak berlaku lagi gandengan tangan begitu. Tuntutannya tinggi, pokoknya, 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 pokoknya begitu. Nah, berapa banyak pokoknya, pokoknya terus yang dia buat begitu, dan berapa banyak sanksi yang diberikan kalau seandainya itu dilanggar. Nah, itu nggak begitu pernikahan Kristen, rumah tangga Kristen nggak konyol seperti itu ya. Nah, sebab pernikahan adalah cinta kasih yang memberi diri, mengorbankan demi kebahagiaan orang lain, seperti Kristus yang memberi diri demi kebaikan manusia. Ya, Yesus berkorban all out buat kita semua. Dia berikan buat kita. Dia mengasihi semua orang yang dia kasihi. Semua manusia itu dia kasihi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa melihat di dalam Alkitab bagaimana kasih dia, perhatiannya dia, begitu. Wah, luar biasa. Nah, inilah yang harus kita ambil. Pelajaran penting bahwa keteladanan Yesus dalam dia mengasihi semua orang, semua dia kasihi begitu ya, itu menjadi satu contoh gambaran seperti Kristus mengasihi semua manusia begitu. Indah sekali Bapak Ibu Saudara begitu. Nah, cuman kan ini memang perlu pengertian, perlu pengetahuan, perlu keputusan atau komitmen ya untuk melakukan ini. Kalau nggak mengerti atau kalau istri cuma ibadahnya sendirian saja, istrinya terlalu tinggi rohaninya, suaminya mah nggak mau ya, ke gereja nggak mau, ikut pendalaman Alkitab nggak mau, nggak belajar firman begitu ya. Ya istri mau tuntut ya nggak pernah bisa. Itu dia persoalan kan, sekarang kan yang terjadi seperti itu. Nah, ini kita bisa baca ya perumpamaan tentang Tuhan Yesus ya kepada setiap manusia ya di dalam Roma 15 ayat 3. Metode konseling pranikah nih Bapak Ibu Saudara itu ada 4 Bapak Ibu Saudara metodenya. Yang pertama, untuk memahami lebih lanjut tentang penyelenggaraan konseling pranikah, para ahli membedakan ada 4 metode konseling pernikahan. Yaitu pertama, konkuren marital, saudaraku ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini? Jadi ini, ya. Jadi konselor melakukan konseling secara terpisah pada setiap partner. Ini ada bagiannya nih, Bapak Ibu ya. Nah, tujuan buat apa? Untuk mengorek keterangan dan kemudian meng-cross check. Untuk coba mencari informasi yang tepat, ya. Kesamaan di dalam itu tadi. Nah, misalkan ketika pria dengan prianya, si perempuan dengan perempuannya misalkan. Ya, salah satunya suka kita tanya gitu. You sudah pernah hubungan seks gak di luar nikah? Sebelum nikah sudah tinggal sama-sama gak? Sudah pergi dan tidur sama-sama gak? Begitu. Ya kan bisa dibohongin. Ini konseling Bapak Ibu Saudara, orang-orang BPN itu bisa dibohongin, bisa aja. Walaupun sebenarnya bisa kita tes ya pakai tes psikologi yang akhirnya mau tidak mau ketahuan sebenarnya dia jujur atau tidak. Tapi kan kita nggak langsung pakai itu. Kadang-kadang kita ngomong pengen ada kejujuran terbuka sama dia. Oh nggak pernah Pak, kami nggak pernah misalkan melakukan hubungan seksual. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya kami hanya saling merangsang saja. Ya sama aja dosa juga Bapak Ibu Saudara. Itu benih kejahatan di mata Tuhan karena pelanggaran pada kekulusan begitu. Nah ini kita perlu ngomong. Begitu, kita pengen tahu juga latar belakang keluarganya, masa lalunya dia seperti apa. Nah, itu disebut dengan konkuren martial. Jadi dipisah nih, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita gali, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi metode ini digunakan ketika salah seorang partner memiliki masalah psikis, misalkan. Misalkan ada gangguan-gangguan kejiwaan, tekanan, pernah mengalami depresi, atau pernah dititipkan di panti ODGJ, misalkan, tapi sembuh, begitu ya. Nah, itu kan kita harus tahu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, supaya nanti ketika menikah kita mencegah supaya tidak terjadinya tindak kekerasan begitu. KDRT tidak terjadi begitu.
Nah, kita juga tidak mau kecolongan. Tiba-tiba kita menikahkan prianya ternyata psikopat. Atau misalkan ternyata pasangannya biseksual begitu. Bisa terjadi. Nah, itu kita perlu pisah makanya. Ya, ada tes-tes tertentu di sana. Nah, selain juga mengatasi masalah yang berhubungan dengan pasangannya, metode dalam pendekatan ini konselor mempelajari kehidupan masing-masing yang dijadikan bahan pemecahan masalah pribadi maupun masalah yang berhubungan dengan pernikahannya. Jadi ada problem-problem yang tahu apapun yang kita mau gali, sekecil apapun problem itu, yang itu harus diselesaikan. Yang kedua, kolaboratif marital counseling. Ini teknik counseling bimbingan pranikah yang kedua. Ya, setiap partner secara individual menjumpai konselor yang berbeda. Ya, metode konseling ini terjadi ketika seorang partner lebih suka menyelesaikan masalah hubungan pernikahannya. Misalkan kalau dia suka dengan saya, ya dia konseling dengan saya begitu ya. Tetapi ketika saya melihat di dalam konseling itu ada masalah-masalah yang belum pernah saya tangani, saya melibatkan konselor lain. Nah, itu disebut dengan kolaboratif marital counseling. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 2 konselor dengan 1 konseli begitu. Atau calon pasangan ya. Nah, lebih suka menyelesaikan masalah hubungan pernikahannya, sementara konselor yang lain menyelesaikan masalah-masalah lain yang juga menjadi perhatian kliennya begitu. Nah, misalkan apa? Misalkan Bapak Ibu itu tadi, kalau misalkan, ada kelainan nih di dalam masalah seksual ya, ada perilaku penyimpangan seksual misalkan. Apa tuh? Kita sudah belajar waktu udah lama tuh tentang beberapa penyimpangan perilaku seksual. Itu kalau nggak salah ada sekitar 93. Saya kalau nggak salah udah nyampaikan sekitar 30 waktu itu. Yang Nah, itu penyimpangan seksual itu ada nggak di dalamnya? Ketika ada, maka bimbingan pernikahnya saya bimbing, masalah psikisnya atau masalah penyimpangan perilaku ini diselesaikan oleh konselor yang lain. Nah, konselor kemudian bekerja sama antara satu sama lain membandingkan hasil konseling dan merencanakan strategi intervensi yang sesuai, begitu ya. Yang ketiga, conjoint marital counseling. Ya, suami istri bersama-sama, ini udah suami istri. Dengan datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode konseling ini digunakan ketika 2 partner dimotivasi untuk bekerja dalam hubungan. Penekanan pada pemahaman dan modifikasi hubungan. Jadi kalau ada misalkan perbedaan-perbedaan pendapat, pandangan begitu ya. Nah, Bapak Ibu ketika suami istri datang ini kemudian dicarikan solusinya untuk disamakan persepsinya begitu ya. Nah, conjoint counseling counselor secara simultan melakukan konseling terhadap kedua partner ya, kedua pasangan atau suami istri itu. Itu tujuannya Bapak Ibu. Ada nggak perbedaan-perbedaan seperti itu? Ada. Dan itu bisa nggak sampai nggak terselesaikan? Bisa misalkan begitu ya Bapak Ibu ya. Ya banyak ragamnya lah. Gitu. Yang keempat, couple group counseling. Nah, ini pas di bimbingan pasca pernikahan ya Bapak Ibu ya. Ini metode itu tadi yang dilakukan ya di dalam bimbingan pranikah. Ini pasca nikah. Beberapa pasangan secara bersama-sama datang ke seorang atau beberapa konselor. Metode pendekatan ini digunakan sebagai pelengkap conjoint counseling. Metode ini dapat mengurangi kedalaman situasional emosional antara pasangan. Selanjutnya mereka belajar dan memelihara perilaku yang lebih rasional dalam kelompok. Jadi yang suami dengan istri dikumpulkan. Ibadah pasutri Bapak Ibu Saudara ya. Tujuannya satu sama. Semua pasutri yang hadir di situ untuk membangun kembali kemesraan mereka. Untuk mengingatkan kembali masa-masa yang ketika mereka penuh dengan kehangatan, dengan cinta, perhatian, dan seterusnya. Begitu. Nah, ini adalah disebut dengan pelayanan itu tadi ya, couple group counseling. Nah, tujuan konseling pranikah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama mempersiapkan menghadapi perbedaan. Ya, kita pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, perbedaan fisik bisa nggak? Bisa beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sipit, ada yang belok matanya. Begitu ya, Bapak Ibu kita berbeda-beda begitu ya. Nah, siapkah menghadapi perbedaan? Jangan sampai sudah menikah, lihat istrinya pendek, mohon maaf ya, kemudian panggil si cebol lah, si katek lah, inilah, itulah, itu nggak boleh terjadi dalam rumah tangga. Kemudian panggil pasangan dengan si hitam lah, gitu ya. Nggak boleh, bukan cuma sekedar perbedaan fisik juga kadang-kadang ya. Cara memperlakukan juga di depan umum begitu ya. Bukan hanya di rumah, kalau di rumah ada anak dengar, nggak bagus itu. Contoh yang tidak baik. Nah, kalau di luar, nah ini dia repot. Makanya seringkali menjadi omongan. Itu sih suami begitu, mulutnya nggak bisa dijaga. Kasihan istrinya dibully terus sama suaminya. Orang lain nilai loh. Begitu. Nah, ini makanya harus tahu ya, bahwa kalaupun berbeda, jangan jadikan perbedaan itu sebagai alasan atau sebagai alat untuk mempermalukan atau menekan atau mengintimidasi salah satu pasangan. 2, bimbingan untuk mengenal diri sendiri. Dalam pernikahan, kemampuan untuk dapat melihat dengan jujur keadaan diri kita sendiri adalah modal paling utama. Ngaca dong, introspeksi diri dong, begitu. Pernah nggak kita ngaca? Misalkan
saya tahu diri saya punya kekurangan. Tapi kita mengerti nggak kekurangan kita ini sesuatu yang harusnya menjadi bahan introspeksi buat kita. Begitu. Kalau kita belum menikah, kita ngomong, saya punya kekurangan di sini. Begitu. Nah, pernah nggak ketika kita introspeksi, kita ngaca nih, kita tahu, oh iya nih, oh nih namanya Dedi begini ya. Oh, Dedi jelek ya. Jelek, oh iya, ada kejelekan di dalamnya ya. Kejelekan di dalamnya, oh seperti ini ya. Oh, saya harus berubah ya. Lihat wajah sendiri begitu. Untuk kita lihat. Nah, kita bilang tuh kadang-kadang menghakimin orang lebih gampang ya. Melihat selumbar di mata orang lain kelihatan, tapi balok di depan mata sendiri nggak kelihatan begitu. Nah, kadang-kadang kita merasa akhirnya jadi tipe orang yang egois. Kenapa? Karena kita nggak pernah lihat diri kita sendiri seperti apa. Yang kita lihat selalu orang lain, begitu, pasangan kita, begitu. Dan kita selalu menjadi hakim atas pasangan kita, begitu. Nah, ini yang harusnya nggak boleh begitu, ya. Harus kita melihat diri kita ini seperti apa. Kita juga orang penuh dengan kekurangan, begitu. Ya, dikatakan setiap kita pasti tidak senang melihat kesalahan sendiri. Iya, Alkitab bilang kok, ya tidak ada orang yang merasa bahwa dirinya dibilang salah. Ya, Alkitab bilang apa? Menurut orang itu apa jalan hidupnya lebih benar atau apa? Saya lupa itu ya. Gitu. Menurut pandangannya sendiri gitu ya. Merasa paling benar menurut pandangannya sendiri. Nah, inilah yang seringkali akhirnya saya lebih hebat. Saya lebih dominan akhirnya. Saya akhirnya menindas. Karena saya merasa saya punya pride yang lebih tinggi. Karena saya punya kesuksesan yang lebih hebat. Karena saya lebih pintar sekolahnya. Karena universitas saya universitas mahal, yang top di luar negeri. Nah, nggak pernah melihat diri sendiri dengan kekurangannya. Makanya ada istilah lu ngaca dong. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara ya. Supaya lu lihat diri sendiri, diri lu nggak sama, banyak kekurangan. Lu sama-sama jelek juga. Lu sama-sama juga artinya di mata orang juga you nggak sempurna begitu. Ya. Nah, Tuhan Yesus dengan jelas memperingatkan murid-muridnya, mengapakah engkau melihat selubang di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kau ketahui. Nah, seringkali menyalahkan orang lain. Dia sih yang salah. Dia sih kuno. Dia sih kolot. Dia sih kampungan. Semuanya dia. Kalau tadi pokoknya, sekarang dia. Nah, akunya, nah yuk. Nggak mau ngakuin, nutupin. Semua dia, begitu. Nah, ini nih egois banget ya, begitu ya. Segala persoalan itu mungkin adalah dari diri kita sendiri. Nah, itu dia. Bisa terjadi. Kenapa ada feedback seperti itu? Kenapa feedbacknya jelek gitu? Karena bisa saja melempar umpan, ya, maksudnya kita ya, saya misalkan, ya, melakukan sesuatu yang tidak bagus, misalkan menghina, mulut kasar. Kemudian ada feedback yang juga kasar. Kemudian saya nggak bisa terima. Nah, itu kita harus lihat, oh ternyata karena diri kita sendiri sebenarnya orang bereaksi seperti itu. Nah, artinya di sini introspeksi penting ya. Tidak heran bila terjadi perbedaan pendapat dalam kehidupan pernikahan. Oleh itu sebab itu sangat perlu untuk mengenal diri sendiri. 3. Bimbingan tentang esensi pernikahan Kristen. Memahami esensi dari pernikahan Kristen yang dirancang Allah sejak semula tentang pernikahan sangatlah penting bagi kelanggengan hubungan pernikahan. Allah menciptakan pernikahan sebagai lembaga pertama di dunia. Firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dan Allah memulai lembaga pernikahan sambil menyatakan bahwa seorang laki-laki harus bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Jadi rumusnya apa Bapak Ibu Saudara? Satu laki-laki, Adam diciptakan terlebih dahulu dari debu dan tanah. Kemudian tulang rusuk manusia itu adalah 12, depan belakang 12, jadi 24. Nah, Bapak Ibu ada firman mengatakan penuhilah bumi dan bertambah banyak. Itu bukan berarti pernikahan Kristen, satu pria dengan 2 perempuan. Atau dengan 3 perempuan. Supaya 3 perempuan ini lahir semuanya satu-satu jadi lebih banyak, lebih cepat. Tidak ada. Pernikahan Kristen tetap adalah monogami dari sejak awal dirancang oleh Tuhan. Tuhan sampai kapanpun ya tidak pernah menyuruh ya orang pilihannya itu memiliki lebih daripada satu istri. Allah kita adalah Allah yang konsisten. Dia tidak pernah melanggar firman-Nya. Jadi sejak dia bilang pernikahan Kristen adalah pernikahan Adam dan Hawa, Adam satu diambil tulang rusuknya Iga, ada tuh Iga ingat jadi sop Iga. Rusuk tulangnya diambil satu, dibangun dari tulang rusuk itu menjadi satu pribadi, menjadi manusia. Kemudian dipersatukan. Dipersatukan ini bukan jadi 2, tetapi tetap menjadi satu. Karena sumbernya satu. Makanya selalu saya bilang, di dalam pernikahan Kristen ada rumusnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bukan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Karena ketika mereka berdua, itu adalah satu.
bukan lagi dua. Itu firman Tuhan bilang. Ya, saya suka Anang Hermansyah ciptakan lagu ketika dia berpisah dengan Krisdayanti. Ya, Anang ngomong betul itu. Dia bilang, separuh jiwaku pergi, dia bilang gitu ya. Nah, itu memang separuh itu, begitu. Karena kalau kita lihat Alkitab, ya seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah satu. Nah, harusnya laki-laki bisa menghormati. Karena karena perempuan itu adalah bagian juga yang diambil dari dalam dirinya dia. Begitu. Dan dia harus sayangin itu tulang iga atau tulang iga lagi, tulang rusuknya dia itu ya. Supaya itu tadi ya, memahami, bisa menghormati, bisa menghargai sehingga bisa terbangun satu relasi sebagai mitra yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam apa? Dalam praktek kasih. Dengan mengerti tujuan dari konseling ini, maka pasangan pernikah diharapkan mampu untuk membina dan membangun sebuah keluarga Kristen yang kuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi teladan bagi keluarga lain, menjadi terang di tengah-tengah keluarga non-Kristen. Nah, itu finalnya, setting goal-nya akhirnya ya. Akhirnya pasangan ini akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Keluarganya akan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Dan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kejadian 1 ini ya, jadi tadi saya katakan Bapak Ibu, saya sudah rangkum, saya sudah jelaskan ya. Nah, pernikahan itu digambarkan seperti sinergi di mana 1 tambah 1 bukan 2, melainkan 3. Dari mana contohnya? Jika masing-masing pasangan, ini ada pria dan wanita, pria mampu mengangkat beban 20 kilo, maka jika mereka menggabungkan kekuatannya, maka beban yang diangkat dengan perempuan adalah 40 kilogram ya, kalau berdua. Tapi kalau misalkan kalau masing-masing bisa mengangkat 20 kilo. Tapi kalau misalkan berdua ya, mereka bukan lagi bisa angkat 40 kilo, tetapi bisa mengangkat beban yang lebih besar, yaitu berapa? 60 kilo. Jadi ini Bapak Ibu lihat, ketika ada kesatuan, ketika ada kesatuan Bapak Ibu, maka lihat ya, beban yang berat bisa dipikul, bisa dihadapi, bisa diselesaikan begitu maksudnya. Jadi, nah kita berharap bahwa ketika terjadi satu persoalan misalkan, makanya harus dilibatkan suami dan istri untuk itu tadi bersama-sama ya, menghadapi, mengangkat persoalan beban itu bersama-sama. Maka itu menjadi ringan. Maka itu bisa diangkat. Kalau satu sendiri saja nggak mungkin bisa angkat. Siapapun, laki-lakinya pun nggak bisa angkat, si perempuan apalagi. Tapi kalau ketika bersatu, maka menjadi semakin kuat. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu dalam memilih pasangan untuk menikah tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti polanya Tuhan. Mengapa? Agar supaya Tuhan hadir untuk keluarga baru yang dibentuk. Pastikan pergaulan kita benar, hidup kita benar, perpacaran kudus sebelum kita memutuskan untuk menikah. Nah, ini persyaratannya. Jika sebelum menikah kita sudah melakukan hubungan seks di luar nikah, kita sudah tidak hidup dalam kekudusan, maka ke depannya, sewaktu kita menikah, akan ada banyak masalah. Garis bawahi, akan ada banyak masalah kalau waktu masih pacarannya sudah nggak benar. Itu sama juga menanam dan menyimpan bibit. Bukan bibit lagi, kutuk ya. Nanti tinggal meledaknya pada waktu rumah tangga. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemberesan dahulu. Nah, ini dia, makanya pastoral konseling itu hadir, bimbingan pranikah itu hadir. Untuk apa? Dibereskan dulu nih. Begitu. Tetapi bukan berarti bimbingan konseling itu melegalkan atau setuju dengan cara pacaran atau misalkan hubungan seks di luar nikah. Bukan, bukan. Ini kalau sudah itu terjadi, itu sudah terjadi. Ya, itu pun yang perlu pemberesannya adalah mereka dengan Tuhan. Kita hanya sebagai pendampingnya aja, begitu ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan pemberesan dahulu dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan sendiri hadir dalam pernikahan dan kehidupan keluarga kita. Jadi saran saya Bapak Ibu, yang maaf dulu menikahnya hamil duluan, nggak ada pemberesan, tolong dibereskan. Ya, tolong dibereskan. Pak, tapi kan saya sudah Kristen. Pak, tapi kan saya sudah pelayanan. Nggak usah berargumen. Kalau Tuhan sudah bilang seperti ini, lakukan saja. Taat saja. Ini demi kebaikan. Ya. Karena lihat, kutuk itu turun sampai generasi yang keempat. Apakah kita mau? Nggak mau, gitu ya. Sampai keturunan nanti begitu. Hamilin anak orang, ya, kawinin terpaksa, begitu ya. SMA udah hamilin anak orang juga. Mau sampai begitu keturunan ke bawah? Kan nggak mau. Dan perlukah kita pemulihan hari ini? Perlu pemulihan. Dan itu makanya yang dulu sudah terlanjur, ya sudahlah, begitu. Tetapi kita perlu pemulihan. Walaupun sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, minta ampun sama Tuhan, sepakat, bereskan ini, begitu. Supaya ke depannya lebih mantap, lebih enak, lebih plong, tidak ada ganjalan lagi.
tidak ada membuat hati tidak nyaman. Pernikahan ada persekutuan eksklusif seumur hidup, artinya pernikahan eksklusif itu sesuatu yang spesial, yang khusus ya, antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi pernikahan adalah suatu komitmen antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik. Jadi pernikahan adalah satu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang, garis bawahi semua orang. Ya, semua orang nih, ya, bukan orang Kristen aja di sini. Karena konteks Tuhan itu adalah buat semua umat manusia, ya, tujuan pernikahan ini. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Ya, hebat. Tuhan kita ini Tuhan dari untuk semua makhluk, untuk semua umat manusia. Satu juru selamat untuk satu dunia dan seisi dunia untuk semua umat manusia. Juru selamatnya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang amat sangat baik. Nah, ini dasar pernikahan, fondasinya Bapak Ibu saya nggak perlu jelaskan ayat-ayat firman Tuhannya, bahwa dasar dari pernikahan Tuhan adalah firman Tuhan ya. Ini ayat-ayatnya, nggak banyak ya, walaupun banyak. Yang B, seorang pria harus menikah dengan seorang wanita. Prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Itu untuk mencegah itu. Tapi kok sekarang ada ya, ada pernikahan sekarang sesama jenis. Ya, si Sinta dengan Susi ya, Bagus dengan Johan begitu. Nah, ini kacau dunia ini ya. Tapi kita harus tahu pernikahan kita adalah pernikahan berlawanan jenis laki-laki dan perempuan. Pernikahannya sifatnya adalah monogami bukan poligami ya. Tuhan kita nggak pernah nyuruh untuk poligami, walaupun poligami dilakukan oleh beberapa orang pilihan Tuhan, tapi hidup mereka ya seperti itu. Ada konsekuensinya akibat melanggar. Pria dan wanita memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan Allah. Jadi prinsip ini menolak pendapat bahwa wanita lebih rendah dari pria. Jadi sebagai pengulangan kembali bahwa pria harus menghargai wanita. Seorang pria hanya diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, demikian pula sebaliknya. Ya, pernikahan yang Allah ciptakan bersifat monogami, prinsip ini dengan jelas menentang poligami, dan untuk perempuan adalah poliandri. Seorang pria hanya boleh bersatu dengan seorang wanita setelah diberkati, ya boleh diajak nginep, ya karena sudah menikah, begitu. Ya iyalah, kalau udah menikah udah boleh. Tapi kalau tunangan boleh nggak? Nggak boleh juga. Pak, tunangan boleh nggak ke Lombok sama-sama, ke Bali sama-sama, tinggal di satu hotel dan satu kamar? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pernikahan bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak manapun juga. Ya, pernikahan adalah covenant atau perjanjian antara tiga pribadi. Siapa? Suami, istri, dan Tuhan. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai melanggar. Ya, urusannya sama Tuhan, bukan sama pendeta. Nggak ada pendeta di sini, nggak ditulis ya. Jadi covenant berasal dari bahasa Ibrani, bride, yang berarti satu perjanjian darah yang tidak bisa dibatalkan. Jika sudah disatukan, maka tidak boleh ada perceraian. Siapapun alasannya, tidak boleh ada perceraian. Ya. Hanya maut yang boleh memisahkan. Gitu. Hak pernikahan yang kehendaki Allah adalah dengan seiman. Nah ini dia, nggak mungkin gelap dengan gelap, ya, terang dengan gelap nggak boleh, tapi terang dengan terang. Ya, harus seiman. Tidak seiman, jangan menikah. Harus seiman dulu. Buat dia seiman. Jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bagian 5 slide terakhir saya tidak jelaskan karena waktu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Dedi. Luar biasa ya Pak, pemaparan malam ini mengenai pernikahan Kristen. Semoga ini menjadi berkat terutama bagi pasangan-pasangan yang belum menikah ya Pak. Jadi mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya pernikahan Kristen itu bagaimana menurut firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan acara-acara Semadonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya, baik. Sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, setelah kelas pembelajaran ini, masih ada kelas lanjutan yang terakhir di Semadona ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-14. Untuk tema kelas selanjutnya adalah definite article. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, nah ini di hari Minggu 15 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di Semadonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan yang memimpin ibadah online kita besok adalah Ibu Dewi dari Jerman. Dan yang menjadi singersnya adalah Bro Abraham. Dan untuk tema
ibadah kita besok adalah Friends or Disciples yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman saja. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel C Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu, channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi yang ingin bertanya Bapak Ibu atau sharing harap raise hand terlebih dahulu ya. Maka mic-nya akan dibuka oleh operator kami. Baik Pak Dedi, luar biasa ya Pak untuk materi malam ini tentang pernikahan Kristen. Nah, Iya. tadi kan ada disebutkan ya Pak tentang materi Bapak itu bahwa makanya memilih pasangan itu harus sungguh-sungguh ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak dengan apa harus seiman gitu ya kan Pak. Nah, bagaimana Pak kalau orang yang sudah menikah, dia memilihnya benar orangnya itu seiman Pak. Itu maksudnya sama-sama seiman gitu. Tetapi eh, level rohani dari orang tersebut berbeda. Jadi yang satu misalnya Kristen tapi Kristen KTP, yang satu Kristen tapi Kristen anak Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kebetulan yang Kristen KTP-nya ini adalah suaminya. Nah, ini bagaimana Pak kalau sudah seperti ini? Padahal sudah pasti kan kalau pernikahan Kristen itu kan pasti kita mengikuti tata cara aturan-aturan yang sudah dianjurkan gereja kita masing-masing ya Pak, yaitu menikah secara Kristen, sama-sama sudah dibaptis, lalu juga pasti mengikuti sakramen pernikahan dan juga konseling pernikahan ya Pak ya sebelum Iya. menikah. Nah, ini bagaimana, Pak? Seperti itu. Karena saya lihat ya banyak memang kasusnya anak-anak tua seperti itu, Pak. Gitu loh. Nah, ini Makanya bagaimana? makanya pengertian kata tidak seimbang itu bukan berarti udah sama-sama di KTP-nya Kristen kemudian dikatakan seimbang. Nggak gitu. Jadi yang dibilang tidak seimbang ini kalau udah kasusnya kayak gitu ya nggak seimbang juga. Dia Kristen tapi tidak menghidupi kekristenan dan dia tidak menghidupi kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran itu, dia tidak bisa dikatakan Kristen sebenarnya. Makanya tetap saja dia tidak seimbang. Nah, makanya yang disebut dengan seimbang itu adalah bukan karena sama-sama Kristennya, tetapi lihat tingkat pertumbuhan kerohaniannya selevel atau tidak. Begitu, makanya kenali dia seorang jemaat, nggak usah cari pendeta maksudnya, bukan menikah harus dengan pendeta, karena pendeta juga kadang-kadang kan juga ya itulah, bukan berarti harus menikah dengan mereka, tapi maksudnya nikah dengan yang memang betul-betul ibadahnya sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya itu satu hal yang kelihatan kan, begitu. Dan kita lihat keaktifannya di gereja seperti apa, itu pertama. Tetapi memang bisa saja di dalam setelah menikah akhirnya dia bisa undur diri, nggak mungkin nggak lagi pelayanan, bisa saja karena hal-hal tertentu dia bisa rohaninya jatuh. Nah, disinilah sebenarnya peran si istrinya. Kalau misalkan yang jatuh itu suaminya untuk mengangkat kembali iman daripada si suami. Nah, yang kedua itu adalah peran daripada bimbingan pranikah di awal. Kalau peran bimbingan pranikah di awal itu sudah memberikan penegasan kepada kedua pasangan, sehingga khususnya si suami ya mengerti dan kemudian di sana diarahkan untuk menjaga komitmen imannya kepada Tuhan bukan kepada manusia.
Karena kepada manusia itu adalah bagian daripada dampak ketika covenant itu dilakukan kepada Tuhan, begitu. Nah, jadi dia tetap bagaimanapun setelah menikah dia harus tetap memelihara imannya untuk dia tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan, begitu. Nah, istri makanya ketika menikah pas sudah menjadi pasangan suami istri, tinggal di rumah yang baru, ya nggak usah bilang rumah itu kontrakan, rumah itu apa, pokoknya tinggal udah bersama-sama sah, ya sebagai suami dan istri. Nah, tolong diingatkan selalu komitmen pernikahannya untuk rajin ibadah, melayani sama-sama, begitu. Dan kalau satu kali terpanggil melayani harus saling support. Karena ada orang yang pun menikah sama-sama bagus pelayanan, tapi ketika suaminya terpanggil menjadi pendeta, malah istrinya ngamuk. Aku maunya kamu tuh jadi profesional, bukan jadi pendeta. Aku tuh maunya kamu tuh betul-betul punya jabatan di kantor, bukan cuma melayani jemaat. Nah, akhirnya diribut, begitu. Nah, nggak boleh kayak gitu juga. Kalau memang si suami seperti itu, ya makanya harus ada komunikasi, harus ada pertimbangan, dan pada akhirnya si istri harus menghormatin, cari solusi lain. Kan kalau orang memutuskan jadi pendeta kan bukan pendeta nggak boleh bekerja, kan boleh bekerja juga, kan boleh mengajar juga, kan nggak harus diam di rumah baca Alkitab setiap hari kemudian nggak ada pemasukan, kan nggak gitu. Oke, saya kan juga kan saya ada pemasukan, kan bisa bekerja juga ini itu segala macam. Nah, jadi kalau satu kali ada keputusan seperti itu ya tolong dihargai. Tetapi yang terpenting adalah arahkan dia juga nih untuk diingatkan selalu begitu. Itu sih Bu sebenarnya. Komitmen itu harus dibangun dari awal. Jadi jangan udah jadi problem, udah muncul masalah, baru kemudian mau diperbaiki. Itu agak sulit. Nah, makanya hampir rata-rata memang akhirnya di WBI itu adalah pasangan-pasangan yang tidak seimbang. Iya Hanya benar Pak. istrinya Nah, yang bagus. Ya nah contoh ini WBI sebenarnya ya, karena di sinode kami kan yang kumpulan wanita kan WBI namanya, jadi saya sebut WBI aja, Wanita Beta Indonesia. Kalau di gereja-gereja lain mungkin beda ya, ibadah kaum ibu atau apalah namanya. Tapi itu nah fakta, Pak Diki. lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang aktif di dalam Nah, pelayanan dan rajin ibadahnya. mungkin karena seorang ibu kali ya Pak yang harus membesarkan anak jadi lebih dewasa ya Pak pemikirannya. Nah, sekarang Pak Deddy sebenarnya ada pengaruh nggak sih Pak dari gereja setempat mereka beribadah itu dalam apa namanya membimbing keimanan kerohanian mereka Pak untuk mengerti Ya, pernikahan yang benar gitu. Karena kan ada gereja yang memang dia tidak memfokuskan pengajaran firman gitu dalam tata ibadah gerejanya. Jadi memang ada apa namanya pranikah ini ya Pak konseling pranikah begitu, tetapi tidak paham gitu. Nah ini bagaimana Pak seperti ini? iya Ya kan? pasti Bu ada pengaruhnya. Kalau dia membina jemaat, masing-masing gereja kan punya visi ya. Mm-mm. Alasan yang mereka pakai katanya visi. Tapi kan sebenarnya bukan visi. Fokusnya dia kemana? Ada yang di pengajaran toh, ada yang di church planting, ada yang di misi, ada yang di pujian penyembahan, liturgi, ya. Tapi ada juga yang family. Sekarang kita lihat ada gereja tulisan family church, ya. Tapi di dalamnya pengajarannya kita harus teliti. Betul nggak dia sedang mengajarkan tentang firman Tuhan kepada keluarga? Benar nggak? Jangan cuma namanya, karena ada yang namanya family church, tetapi pengajarannya tidak family. Ada gereja tidak pakai nama family church, tetapi pengajarannya keluarga, begitu. Jadi dari sini, saya pengen kasih tahu ke setiap jemaat, ya, kebutuhan kita itu mana yang mau kita utamakan? Apakah kita pujian penyembahan saja? Nah, ketika saya ngomong gini, jangan salah tafsir, saya bilang pujian penyembahan nggak penting. Bukan. Kita bergereja itu harusnya lengkap dapat semua. Menu restoran yang lengkap, banyak pilihan, itu menyenangkan bagi para pengunjung, tamu. Sehingga nyaman di sana, karena mereka bisa mencicipi begitu banyak menu makanan yang disajikan. Gereja menyajikan makanan rohani, firman, pengajaran. Anggaplah pengajaran ya, karena khotbah juga pengajaran. Adalah yang beraneka ragam. Kenali sekarang ketika Anda bergereja, apa yang dikhotbahkan setiap minggu. Coba diingat, 1 bulan itu apa yang dibicarakan. Pembicaranya khotbahnya tentang apa. Nah sekarang yuk kita bikin penelitian masing-masing di gereja Anda. Catat 1 bulan ini pembicaranya siapa. Kemudian apa yang dibicarakan.
pokok penekanannya kepada apa? Kalau misalkan dalam 4 minggu itu, semua kata-kata pembicaranya itu hanya menekankan soal berkat, berarti berkat yang utama. Berkatnya misalkan lebih spesifik, dia jelaskan di situ tentang uang misalkan. Berarti uang yang pertama. Yang lainnya, ada nggak disampaikan? Nggak ada, soal itu doang. Nah, itu nggak sehat. Gereja seperti itu nggak sehat. Jadi gereja yang sehat adalah, sekarang begini, mana yang lebih menjadi pilihan? Membangun jemaat kuat, bertumbuh di dalam keluarga mereka masing-masing, harmonis tercipta, kemudian hubungan yang baik antara semua anggota keluarga, atau yang kita bicarakan soal berkat, ya persembahan tetap ada, keuangan tetap dalam keadaan baik, ya tabungan daripada jemaat, tetapi kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Kan tadi Tuhan sudah bilang, perintahkan bahwa mereka harus menjadi kesaksian bagi keluarga Kristen yang lain dan juga bagi keluarga dunia. Keluarga dunia ini orang yang tidak percaya. Nah, bagaimana sekarang mereka? Fungsi mereka berarti gagal. Nah, untuk fungsi mereka bisa bagus, mereka dapatkan di mana? Ya kan di gereja. Nah, itu sebabnya, makanya jangan asal-asalan bergereja. Jangan cuma lihat karena mewahnya gereja. Jangan keterkenalan tokohnya. Sesuatu yang membuat kita bertumbuh, kita bagus, hubungan rumah tangganya, iman kita juga bagus, terbina dengan baik, pengajaran itu lengkap. Nah, makanya itu yang harus kita cari. Disitulah kita harus memilih yang baik. Begitu. Jadi, saya memang saya akan bilang bahwa gereja yang sehat adalah ketika dia mengajarkan dalam banyak hal. Bukan hanya satu hal aja. Begitu. Apalagi kalau khotbah-khotbah yang setiap minggu itu hanya sekedar untuk membuat orang terhibur ya. Saya pikir nggak usah ke gereja lah, nonton aja stand up comedy ya, begitu. Iya, Karena esensi kita ke gereja itu kan kita untuk bertumbuh imannya. Kalau kita ketawa apa bertumbuh? Kalau kita ketawa cekak-cekekan di gereja apa kita bertumbuh imannya? Ada nggak di Alkitab bilang dengan cekek-cekekan, dengan ketawa cekik-cekik, tepuk tangan dengan riuh rendah kita bertumbuh imannya? Nggak ada, begitu. Nah, itulah sebabnya makanya carilah yang fokus kepada keluarga. Bawalah ke gereja yang ibadahnya ada ibadah pasutri, ada ibadah suami istri couple ya, ibadah couple begitu ya. Itu yang akan kembali membangun hubungan kedekatan suami dan istri setelah pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu rawan-rawan banget, Bu. Yang usia 30 tahun, 40 tahun itu rawan perceraian sekarang ini. Tinggi sekali tingkat perceraiannya. Menikah setahun, 9 bulan bercerai. Begitu udah bercerai hamil. Udah begitu. Waduh, problemnya. Iya. Nah, jangan ya. gereja lepas tangan. Gereja nggak boleh lepas tangan kayak gini. Nah, itu kan gereja harus berfungsi di dalam pembinaan kan, pemulihan harus berfungsi. Kalau gereja cuma dengar aja tanpa bertindak, saya pikir ya kebablasan ya. Saya pikir gitu perannya udah nggak berfungsi gitu. Iya, betul Pak. Dan memang memprihatinkan ya Pak kalau dilihat tingkat perceraian ya di terutama di negara kita ya itu tinggi ya Pak Dedi ya, Tinggi termasuk sekali. anak-anak Iya, Kristen ya. benar, Itu kakak Kristen. jadi kalau menurut saya ya memang peranan gereja itu harus penting Pak gitu loh untuk Iya, menumbuhkan iman mereka, iya, pengertian tentang kebenaran firman ya Pak ya. Karena iya, kan mereka berbagi itu karena saya rasa karena nggak tahu juga ya Pak. Kayak hari ini Pak Deddy memaparkan tentang pernikahan Kristen itu kan secara detail. Nah ini kan pasti banyak yang nggak tahu Pak. Saya rasa kalau iya, yang nggak karena mendapatkan di memang gereja. karena memang jarang sekali Bu ya disampaikan ini. Makanya itulah sebabnya sebenarnya PR-nya banyak ya. Kalau kita mau teologi penting, sangat penting teologi. Tapi kalau kita menganggap teologi segala-galanya semuanya, nah kita lupa. Kita sudah berteologi bagus. Nah, kita coba introspeksi diri. Keluarga kita bagus gak? Kita dengan anak bagus gak? Gitu kan. Rumah tangga, anak kita, atau kalau kita sudah jadi cucu, udah punya cucu begitu. Gimana kita begitu? Aplikasikan gitu maksud saya gitu. Oh kita harus belajar, teologi itu penting, sangat sangat penting. Kita harus belajar tentang ketuhanan, tentang pengajaran yang benar itu kita harus belajar, harus punya basic yang kuat. Tapi dalam pelaksanaan teologi yang kita pelajarin itu kan kita juga salah satunya kan ada masalah keluarga kan. Nah ini yang jadi sorotan
Karena yang tidak termaafkan di masyarakat adalah ketika orang Kristen itu bercerai. Nah, itu buat agama lain tuh tidak termaafkan dalam arti, ya tuh dia tuh. Ya kan, yang katanya nggak boleh ada perceraian, yang nggak boleh ada perselingkuhan. Tapi akhirnya terjadi. Nah, kenapa? Karena itu. Iya. Nah, jadi memang ini suami-suami penting banget sih memang ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua kesalahan dari suami, tidak. Tetapi kalau kita lihat bukti penelitian kan memang persentase pelaku ya, baik KDRT maupun selingkuhan kan lebih banyak laki-laki. Jadi kalau seorang laki-laki, dia semakin jauh dari Tuhan, semakin rawan hidupnya. Kalau dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin memahami kebenaran, maka dia akan bertindak hati-hati. Sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, kalau dia betul-betul itu akhirnya ceroboh, dia nggak peduli tentang firman Tuhan, dia nggak peduli tentang keimanannya, dia nggak peduli tentang Tuhan. Nah, semakin jauh, efeknya dua dampaknya. Dengan Tuhan dingin, dengan istri juga dingin. Dengan Tuhan tidak ada komunikasi, maksudnya doa, ibadah, gitu. Dengan istri pun akan sama. Ini virus yang harus diberantas. Kembali lagi konteksnya adalah baik to Kristus, kembali lagi ke Tuhan Yesus. Setiap orang perlu Yesus, setiap orang butuh Yesus, termasuk pria-pria. Kalau dia nggak balik ke Yesus, nah siap-siap akan jadi sasaran tembaknya iblis. Mau kita ditembak iblis? Yo nggak mau lah, amit-amit, begitu kan? Yang ada iblis kita tembak, iya, kita musnahkan. Iya. Gitu. Makanya jadi orang Kristen nggak boleh setengah-setengah ya Pak. Mau ikut Iya, Yesus benar-benar ikut nggak boleh Yesus. makanya. Atau Sekarang mau orang gampang banget sih. Sekarang ada lembaga kayak IO, second merit kan, ada yang menampung. Ada yang orang gampang cari gelar pendeta, sebut pendeta, ya, kemudian bikin kartu nama, bikin IO. IO-nya apa? Siapa yang mau merit abis nikah, abis cerai, dia nikahin. Nggak usah jauh-jauh. Ya sekarang aja LGBT aja yang ada yang nikahin. Tapi apakah iman Kristen memang melakukan seperti itu? Kan enggak kan? Enggak ada. Iman Kristen enggak boleh kan? Enggak boleh ada pernikahan yang kayak begitu. Jadi, ya. Jadi cari duit dari Baik IO. Pak, kita Ngawinin orang. kesempatan dulu nih Pak. Iya, Bu Ingrid, silakan. Ya, silakan Bu Ingrid. Iya. Pak, Ini ini terakhir ya pertanyaannya. Iya. Oke, Iya, silakan Bu saya Ingrid. tanya Iya. pandangan Bapak ya. Iya, Bu. Dulu kan saya sama-sama pelayanan ya Pak ya. Nah, terus staf kita ini Pak, jadi si suaminya ini tidak menikah secara catatan sipil, tapi di pemberkatan. Iya. Menikah sama istrinya ini, tapi istrinya kemudian Pak, dia memang nikah latar belakangnya karena kesian, karena istrinya tuh korban pelecehan dari bapak tirinya. Tapi kemudian si ini seperti keterikatan, dia kembali lagi sama si bapak tirinya gitu loh Pak. Gitu. Nah, itu. Nah, kemudian dia 8 tahun tuh Pak pisah. Nah, udah pisah. Kemudian dia ketemu lagi sama cinta pertama dia. Cinta pertama dia juga gitu. Suaminya ini tuh nikah Pak, catatan sipil ya, pemberkatan ya. Tapi kemudian nih suaminya ini nikah lagi ini Pak apa? 4 kali itu dia menikah lagi dengan alasan bahwa saya ini menikah, suaminya si pacar apa ini yang di cinta pertamanya ini, bahwa dia bilang gue nikah nih yang kedua ketiga nih nggak keempat gue nggak usah pemberkatan, gue cuma pakai catatan sipil doang gitu, nembak istilahnya, kan gue nggak salah sama Tuhan katanya, kan gue cuma catat negara gitu. Nah akhirnya Pak keduanya nih yang si perempuan ini udah 15 tahun dia single parent, akhirnya nikah dua-duanya Pak, tapi nggak catatan sipil, cuma pemberkatan aja. Gimana tuh Pak model kayak gitu Pak? Saya nggak ngerti itu Pak, tapi akhirnya Jadi, berkata walaupun kita nentang gitu, tapi saya sih intinya saya waktu dia iya. nggak mau, nggak setuju. Iya, Bu. Oke. Jadi memang kalau kasusnya seperti ini, memang itu tadi ya, saya mulain awalnya karena dengan itu ayat tirinya ya, seperti itu ya. Makanya ketika dosa itu mulai dilakukan, akhirnya terjadi satu ikatan.
Ikatan itu kan tidak mudah dilepaskan, kayak gitu. Nah, itulah berdampak dan kerugiannya. Makanya jangan main-main dengan hal seperti itu. Karena dari kelecehan itu akhirnya berlanjut kepada tindakan-tindakan yang kemudian hari akhirnya mengikat. Nah, dari apa yang tadi dari dua versi juga mengatakan bahwa menikah cuma catatan sipil ini nggak itu tetap aja salah di mata Tuhan. Bagaimanapun juga gitu. Apapun yang dilakukan dia juga harus tetap bertanggung jawab istilahnya kepada Tuhan begitu. Ya bukan berarti Tuhan nggak tahu kan, Tuhan tahu itu semuanya. Nah, kemudian tadi ya yang masalah udah di berapa belas tahun ya si perempuan itu ya, kemudian dia menikah lagi ya. Jadi harus dilihat juga Bu kasusnya. Kalau memang sudah bercerai dan memang sudah ada surat cerainya, ya untuk second married, tapi untuk sekian waktu, sekian tahun lamanya, mungkin ada pertimbangan. Misalkan ada surat cerainya, tapi jika siapa dulu yang ceraikan? Kalau misalkan suaminya menceraikan, si istrinya akhirnya eh, nggak mau begitu kan, tapi tetap diceraikan juga, ya udah. Seiring waktu berjalan, misalkan si istri ini 8 tahun ya, misalkan 8 tahun kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan kemudian ada laki-laki yang betul-betul mencintai dia, dan kemudian sekarang dia bingung dia mau ngapain, itu kan bukan perdekatan kalau untuk nanti ditanganin. Itu kan namanya peneguhan pernikahan. Dia tidak boleh di gereja, bimbingannya juga bukan bimbingan pranikah, bimbingannya adalah bimbingan peneguhan. Terus yang kedua adalah kita harus lihat juga dari sisi pastoral. Dari sisi pastoral adalah kita bukan mau melanggar firman Tuhan, kita juga tetap mengatakan bahwa tidak boleh ada perceraian. Tapi kalau sudah seperti itu bagaimana, Pak, yang harus dilakukan? Nah, ini menjadi pro dan kontra juga, ya. Terjadi pro dan kontra di kalangan pendeta. Tidak semua pendeta mau menikahkan, ya. Tidak mau menikahkan, tidak mau meneguhkan sebenarnya. Tidak mau meneguhkan. Tapi ada pendeta yang mau meneguhkan. Ya, saya pakai dua alasan ya. Dari yang tidak mau, mengatakan bahwa karena mereka sudah lagi melanggar di dalam firman itu tadi ya, dan kemudian perceraiannya adalah karena perceraian bukan karena kematian, jadi mereka nolak itu. Tapi yang dari sisi pendeta yang lain, mereka melihat dari sisi pastoral, Bu. Jadi dari sisi pastoral, dari sisi penggembalaan adalah setiap orang ya itu berhak ketika dia melakukan satu kesalahan diperbaharui, digembalakan, dituntun, ya dipulihkan begitu. Jadi kalau dari sisi pastoral itu mereka mau melakukan peneguhan pernikahan, tapi dengan syarat kalau misalkan udah di atas 5 tahun begitu ya, kemudian mereka juga akhirnya memutuskan untuk menikah. Nah, biasanya persyaratan sekian lama tahunnya itu menjadi pertimbangan satu. Pertimbangan keduanya harus sudah ada surat cerai dari pemerintah. Kalau tidak ada surat cerai, kita nggak mau menikahkan, begitu. Nah, yang ketiga adalah pertemuan antara kedua belah pihak, khususnya dari pihak si perempuan yang diceraikan ini. Dengan orang tuanya kita ketemu, ya. Bagaimana dan seterusnya kita cari informasi, dan kemudian pada waktu itu nanti kita ketemu dengan si perempuannya ini yang diceraikan, begitu. Nah, setelah itu kita bikin dengan tim pengembalaan gitu ya. Kita nanti diskusi dan seterusnya kita atur. Nah, kemudian kita kalau oke, maka kita bilang sama mereka harus ikuti bimbingan peneguhan. Bimbingan peneguhan itu yaitu tadi materinya berbeda dan mereka harus ikuti dulu sebelum mereka diteguhkan di dalam pernikahan. Jadi kita juga salah satu bimbingan peneguhan pernikahan itu, bimbingan peneguhan pernikahan itu adalah menekankan kembali bahwa ini adalah kesempatan terakhir, tidak boleh lagi ada perceraian. Tapi biasanya kalau saya ikuti, ya dari mereka yang sudah second married, mereka biasanya pernikahan keduanya bagus. Karena mereka sudah belajar dari pengalaman pertama. Apalagi dua-duanya korban yang ditinggalkan oleh pasangannya. Dan ketika mereka sama-sama korban yang sama-sama ditinggalkan, mereka ketemu, mereka bersatu. Nah, biasanya rumah tangga mereka sih yang selama ini saya lihat sih bagus begitu. Nah, kalau udah mengikuti aturan-aturan dan seperti itu, semuanya kita sudah persyaratannya kita ikutin. Nah, biasanya kita oke aja untuk peneguhan pernikahan. Dan kita nggak sembarangan orang mau cerai habis 1 bulan kita nikahkan. Itu mah bukannya hamba Tuhan begitu ya. Jadi itu pertimbangannya tentunya kenapa orang hamba-hamba Tuhan ada juga yang akhirnya sadar. Sebab kalau nggak dinikahkan, maka ada kemungkinan banyak faktor. Faktor pertama adalah dia suka sama suka, tapi dia akan berzina. Dia nggak akan menikah. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir, apakah Tuhan sekejam itu? Lebih melegalkan dosa daripada mengampuni. Ya kan? Kalau Tuhan mengampuni, berarti kan boleh dipersatukan lagi, tapi dalam peneguhan pernikahan. Bukan pemberkatan dan bukan di gereja. Itu kan cara mengampuni Tuhan.
Tapi kalau Tuhan bilang apapun juga nggak boleh, nah kalau dia memilih dia kumpul kebo, berarti Tuhan lebih memilih orang lebih baik berdosa dong. Saya pikir nggak gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa yang dari sisi yang pro berpikir tentang itu. Yang kedua adalah dari sisi amanat agung. Dari sisi amanat agung adalah ya eh, kalau kemungkinan dia tidak dilayani dari sisi pastoral, maka kemungkinan dia akan pindah agama, akan murtad. Karena di beberapa agama kan ya khususnya kan ya kita tahu lah ya kan boleh. Bahkan nggak bercerai pun nambah pasangan, nambah istri boleh gitu kan. Nah, akan pindah ke sana. Apakah kita membiarkan seperti itu membuat orang terhilang jiwanya? Sementara kan mandat agung itu mengatakan kan kepada kita kan amanat agung adalah untuk kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itu dari sisi pastoral lebih kepada pembinaan. Nah, jadi dua pihak ini saya sampaikan dari argumentasi dari apa yang saya harus berimbang menyampaikan ini ya. Tapi bukan berarti saya setuju perceraian. Enggak, saya ingatkan terus, saya ini korban anak yang tumbuh besar dari korban perceraian. Jadi saya tidak setuju dengan perceraian. Jangan dibilang saya ini setuju dan saya jangan sampai nanti salah tafsir ya begitu ya. Nah, tapi saya kemukakan ini dengan perimbangan dengan alasan-alasan dari dua belah pihak seperti itu. Begitu. Jadi boleh saja Bu begitu. Kalau memangnya persyaratan itu sudah terpenuhi. Jangan kita nikahin orang ternyata tidak ada surat cerainya. Wah, berbahaya itu. Bisa dituntut. Wah, bisa kena bahaya begitu. Jadi itu Bu dari saya Bu. Ya Pak, terima kasih. Ya Ya. Pak, memang alasannya waktu itu karena dua-duanya kan Pak udah single parent lama gitu satu. Ya, itu pertimbangan salah satunya benar Bu, benar. Iya. Ya itu karena itu Pak alasannya. Yang satu lagi cuman yang dari pihak prianya Pak karena memang tidak pernah nikah secara legal gitu. Jadi ya cuman dia cuma minta surat pernyataan bahwa dia sudah nggak berhubungan lagi sama istrinya yang kembali sama ayah tirinya itu Pak. Itu aja. Ya, yang penting ada janjian di atas materai juga penting Bu. Jadi tanda tangan kedua orang tua ya. Jadi kedua orang Iya. tua ini mengetahuin dan kedua mempelai tanda tangan. Saksinya siapa, pendeta atau siapa di atas materai itu. Jadi itu lebih kuat. Jadi nanti nggak bisa disalahkan. Kalau misalkan dia nggak ada, cuma ngomong aja, lisan aja, kan nggak ada bukti hitam di atas putih. Kalau ada bukti hitam di atas putih, ya kita bisa jawab. Gitu. Jadi itu Bu ya. Ini Ya mohon Pak. maaf tadi waktu saya terlambat 10 menit, jadi mengulangi jadwal tanya jawab. Ya. Terima Terima kasih kasih. Ingrid. Tuhan berkati pelayanannya. Ibu Aling masih terkunci ya. Oh iya, maaf Bu. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk pemaparannya. Kita tutup kelas kita karena sudah mau pukul 21. Pak Dedi bisa closing statement dan pimpin doa berkat bagi kami semua ya Pak. Silakan Pak. Ya. Ya, closing statement saya adalah mari kita menjaga pernikahan, menghargai, menghormati apa yang Tuhan sudah bangun buat kita bahwa pernikahan itu adalah janji ya, sebuah janji yang tidak boleh dilanggar. Mari kita juga membangun kasih di dalam setiap rumah tangga. Suami menghormati istri, istri pun menghormati suami, anak-anak juga hormat dan takut kepada orang tua. Mari kita doakan, kita jaga keluarga kita, jangan sampai hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Saya kira itu aja, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapak terima kasih malam hari ini, Tuhan mengizinkan kami untuk kami bersama-sama ada di dalam kelas pembelajaran, kami membahas tentang tujuan pernikahan Kristen yang Kau sendiri sudah rancang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah kami pelajari, buat apa yang kami dengar. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menjaga keluarga kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupan, bahkan juga kehidupan hamba dengan mama, dengan adik, ketika harus berpisah dengan papa Tuhan. Dan kami pun mengalami masa-masa yang tidak enak Tuhan ketika menjadi anak dari korban perceraian dan rumah tangga yang hancur. Namun Tuhan masa yang berlalu biarlah sudah berlalu karena kami tahu Tuhan kami boleh hidup hari ini dan kami melihat hari depan karena ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami yang baru. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan sertai setiap kami, diberkati di dalam segala hal,
dan apapun yang kami kerjakan semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, tangan-Mu sendiri mencurahkan berkat-Mu atas kami, untuk kami Tuhan tetap terus setia di dalam Engkau. Terima kasih berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kiranya turun atas setiap kami, dan kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan mengurapi, memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu ini akan masuk di kelas berikutnya. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Inilah puji dan hormat kami kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Bapak Amin. Ibu Eni, Bu Terima Ali, kasih semuanya. Pak Dedi Terima ya kasih. untuk pelayanannya. Ya, Tuhan berkati ya Pak, berlimpah Ya, pelayanan sampai Pak ketemu Dedi lagi. menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, kita akan segera tutup kelas kita karena masih ada lanjutan di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar tentang bahasa Ibrani. Tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.